Yesus itu Nama nyambungnya gimana Tuhan coba? tidak ada di dalam Quran, nggak ada, nggak ada. Kesannya itu memaksakan cocok Nama analogi gitu ya. Allah itu kan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad, tapi nama Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Musa, nggak ada itu di dalam Quran, tidak ada di dalam Quran gitu. Ada, siapa bilang? Mana? Kalau ada tunjukkan kepada John, saya Korintus empat itu huruf mati. perjanjian lama atau perjanjian baru, John? Kalau Oke. ada tunjukkan kepada John, saya empat huruf mati itu Korintus nama itu Tuhan. perjanjian lama atau perjanjian baru, John? Ini. Kalau ada saya ranjung John, Ini. Korintus itu Ini. perjanjian lama atau perjanjian baru, John? Kok diganti? berjanjian Pak, baru. kok diganti? Ini ya. Isep. Ini ya. Dikatakan Alah, gini. iya pula mau sajikan data. Nyoh. Nah, ya. Inani anallaha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholat li zikri. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan tegakkan sholat untuk mengingatku. Ini adalah percakapan atau perintah Tuhan kepada Musa. Iya, nama Allah Yang jadi ada- diskusi itu kayak oleh gitu, Nabi Yang John. ada, sebentar, yang ada di Al-Quran. Jadi Allah ini adalah nama Tuhan. Seluruh nama Tuhan yang dikenal oleh nabi-nabi itu namanya Allah. Nggak ada nama yang lain, itu nggak ada. YHWH itu nggak ada. Musa itu nggak, saya yakin ya, Musa itu nggak kenal YHWH kok. Saya punya datanya, Musa itu nggak kenal YHWH. Jangan kau ngawur, John. YHWH. YHWH itu Musa tuh nggak kenal. Abang bicara ngawur, nggak ada data, nggak ada bukti bahwa Nih, ini Allah. Astagfirullah. Ini Allah ya, cuma muncul di Al-Quran. Sekarang aku minta datamu. Ini kan Quran abad ke-6. Sekarang aku minta datamu. Ada kata Allah di dalam literatur Kristen sebelum Islam. Gitu, John. Biar kau pintar. gini ya bang. Iya. Gini nama. Jadi gini. Aku nggak perlu kau cerita. Aku nggak perlu cerita. Aku nggak perlu cerita. Nggak usah jadi gini. Abad ke-6 Quran ya. Abad ke-7 Al-Quran itulah yang menggunakan kata Allah ini. Kalau ada sebelum Islam, sebelum Al-Quran, tunjukkan aja datanya, John. Nggak usah bertele-tele. Kan saya bilang itu kan nama Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad, tetapi yang diperkenalkan oleh Nabi Musa beda. Nyatanya beda dalam kitab Taurat itu. Nyatanya beda. Artinya memang beda, Muhammad itu beda. Allah. Nah, di dalam Musa berbahasa apa, John? Musa berbahasa apa? Musa berbahasa Ibrani kuno. Ngawur. Ngawur gimana sudah saya Bodoh asal jawab. bunyi dia nih. Sudah saya jawab. Ini John, kita Gembala lihat kau bahasa siapa ya. sih, John? Kok asal bunyi aja mau kau itu? Gembala kau tuh sini lah. Nah, Mau nih, kenal tuh John. aku sama gembalamu tuh. Aku kasih lihat lagi. Asal congok Belajar kok, aja. John ya. Nih, John. Musa. Nih, John, sebentar ya, aku buka data lagi ya. Nih. Kapan-kapan Musa pakai bahasa Ibrani. Musa itu tidak pernah berbahasa Ibrani, John. Dalam literatur Yudaism rabbinikal mengkalkulasi Musa hidup dari tahun 1391 abad 13 sebelum Masehi sampai 1271. Abad 12 sebelum Masehi. Ini sebelum Masehi ya, sebelum Masehi SM. Nah, ini saya bikin daftarnya nih. Yesus ini 0. Abad 1 sebelum Masehi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Musa abad 12 nih menurut data ini ya. Sebelum Masehi. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada rumpun Semitik. Kapan rumpun Semitik itu ada? Nah, sekarang kita lihat nih John, belajar kau. Bahasa Hebrew ya. Bahasa Hebrew itu baru ada tahun 1000 sebelum Masehi. 1000 sebelum Masehi, artinya abad ke-10 sebelum Masehi. Ini Hebrew. Nah, Musa itu 12 abad 12 200 tahun bedanya. Musa sudah mati, baru ada bahasa Hebrew nih John. Nih sudah ya. Ibrani baru ada abad ke-10 nih John. Musa sudah mati, baru ada bahasa Hebrew tertua. Abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, pertanyaannya John, Musa pakai bahasa apa John? Jangan kau bilang pakai bahasa Ibrani lagi. Ibrani baru ada abad ke-10 John. Itu berarti kamu itu salah. Data kamu itu salah. Karena Musa itu Datanya ada ini. tahun 3000 sebelum Masehi. 3000 sebelum Masehi mana? Ini Rabbinik yang ngomong, kau ini ngawur. Abraham. Menurut Yudaism Rabbinikal, ini orang Yahudi yang ngomong. Yudaism Rabbinikal mengkalkulasikan bahwa Musa hidup dari tahun 1391 sampai 1271 sebelum Masehi. Enggak ada itu, enggak ada. Enggak ada. Jadi kalian itu apa? Kalian itu halu lalu Kau bagaimana kau ngitungnya? Coba bagaimana kau ngitungnya sampai 3000 tahun sebelum Masehi itu bagaimana kalau hitungannya? dia nggak percaya data yang sudah dipaparkan, berarti harus ada antitesis datanya dong, gitu loh. Dia harus Oke, tunjukkan mana datanya antitesis dong. datanya? Ya itu. Nah, begitu. Ya, sekarang kita pakai data untuk membuat iya, coba apa namanya pernyataan. Bantuan Bang Rite, coba cari. Coba Kau cari aja ya. dulu mencarinya. Dan waktu Kenapa aku yang kau cari? Kenapa aku yang kau suruh? bantulah, karena kan saya Bang Little belum bisa. Padahal Ini kamera gitu. logika Coba. gampang gitu ya. Itu. Iya, ini kan semua ada deh. Ini yang ngomong Yahudi loh. jadi kalau nggak Judaism usah, Rabbinik kalau nggak mau mengkalkulasikan bantu. bahwa Musa itu. Oke, sekarang datanya di mana? Datanya di mana? Bantunya gimana? Coba. Aku pakai Google nih. Nah, coba ketik apa nih di sini? Abang buka waktu selisih Abraham. Abraham itu berapa Masehi? Yang kutanya Musa, Iya, Abraham dulu lah. Berapa Masehi? Ketik. Abraham. Yang kutanya Musa kok Abraham, nggak nyambung gue ini. Abraham itu 2000 sebelum Masehi. Ayo loh. Kan Ayo. 2000. Lama kan? Nah, kau bilang 3000 sebelum Masehi, berarti nih Alkitab mengatakan Abraham dipanggil Tuhan dari Mesopotamia ke negeri Kanaan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kalau kau bilang Musa itu 3000 tahun sebelum Masehi, berarti Musa itu lebih tua daripada Abraham. Bisa duluan Musa pada Abraham. Nah, kan yang halus siapa udah ketahuan sekarang, yang halus siapa kan? Mau nggak bisa nunjukin data malah ngawur kan? Si John ini. Semua kualitasnya weh. Kenapa? Ada aku dengan kalian. Berarti makan Ntar babi itu ditanya lagi bagus ya? Abrahamnya itu pakai bahasa apa lagi tambah mumet. Yang kutanya Musa kok dia lari-lari ke Abraham, apa hubungannya? Mencari berharap- cocokmologi. Yang kutanya Kang. Musa. Maklum. Mencari cocokmologi. Iya, dia berharap dengan membahas itu Ibrahim dia lebih pintar ya kan. Tapi ternyata lebih Ya, orang apa namanya orang Yahudi ya yang jalan ke Mesir itu kan zamannya Yusuf. Ya, gelombang apa namanya hijrah ya. Orang Yahudi ke Mesir itu kan zamannya Yusuf dan saudaranya. Betul dari Kanaan Karena- ke Mesir, benar, betul. Ke Mesir karena waktu itu kelaparan di sana, ada wabah kelaparan, maka mereka lari ke Mesir.
Nah, dari keturunan Yusuf dan seterusnya baru ada Musa. Nah, si John hilang, keluar galaksi dia. Hei, John. Mal minum cari rapat lagi Jan, biar pinter Jan. Goblok Kiki. Udahlah John, kau tuh memang agama Yunani memang kayak gitu, suka ngawur. Nanti ujung-ujungnya Abraham dikaku pakai bahasa Hebrew pula. Bagaimana Jelas tadi. Tidak, Ibrani itu baru ada abad 10 sebelum Masehi kan? Little big gimana lah agama mereka mau Ya. berkembang lebih banyak ya jumlahnya kayak begini orang-orang. Gimana Bang lah? Little Big. Makanya Kadang gini Bang Little Big. makanya banyak Saya itu orang ada bingung nih. keluar dari Kristen karena ngawur. Ya, Bang Little Big. ya Bang. Dari artefak Nabi Nuh tuh kok bisa mengenal Fatimah Hasan Hussein ya? Tadi yang di ini apa tadi bang? Nah, dari artefak Nabi Nuh tuh kok bisa mengenal Fatimah sama Hasan Hussein ya? Itu belum saya pelajari Bang. Artefak Kira-kira di mana? Nabi Nuh alaihissalam. Heeh. Itu Di mana coba? hidup di zaman setelah Nabi Idris alaihissalam. Sedangkan Fatimah dan Hasan Hussein itu hidup di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Sangat jauh sekali. Artefaknya di mana? Bukti empirisnya ada? Adakah? Saya rasa itu sesuatu yang mungkin dibuat-buat ya. Keterangan dalam kisah-kisah Israelia terkait dengan keterangan dari Quran juga saya rasa tidak ada ya. Tapi nggak tahu abang nih ada datanya dari mana bang? Maksudnya apa kabar berita ke mereka atau ada data Enggak. empiris gitu Dari loh? ini data empirisnya gini, ada temuan Nabi Nuh yang diteliti oleh Rusia itu loh. Artefak Nuh. Heeh. Ada tulisan, Artefaknya ada ini sebuah tulisan apa? kayak cap tangan gitu. Kalau itu jadi gini bang, zaman Nabi Nuh itu jadi bahasa beda ya, penamaan setiap bangsa itu terkadang beda bang. Jadi gini, kata-kata Husain, Hasan, Fatimah itu bahasa Arab. Tidak dikenal di bahasa misalkan orang-orang Yunani misalkan atau orang-orang Persia misalkan, mereka nggak kenal nama-nama itu. Bahkan nama Muhammad sebetulnya itu sangat asing sekali. Ketika Abdul Muthalib itu mengatakan Muhammad, itu mereka asing gitu bang. Nah sekarang kalau ada artefak sejarah empirisnya ini kayaknya kontradiktif bang. Tapi mungkin cocok logi bisa. Kadang-kadang kan orang misalkan Nabi Sulaiman itu menurut artefaknya lahir di Sleman katanya kan gitu juga tuh. Nah, kan gitu ya. Sulaiman berasal dari kata Sleman. Artefaknya arcanya apa? Borobudur. Kan nggak nyambung bang. Nabi Sulaiman hidup di zaman siapa? Borobudur itu dibuat oleh zaman kejayaan Hindu atau Buddha gitu loh. Jadi kagak nyambung. Jadi cocok logi saja seperti itu. Saya rasa juga hal itu tidak ada data secara empiris. Kalaupun ada, pasti Islam itu sudah mengabarkan, mungkin ya gitu. Ini bang. Nih. Moskow ya, Moskow. Di Museum Moskow ya. Ya. Nah ini ada nih. Sampai ke. Ntar ya. Itu menggunakan huruf apa dia itu bang? Nggak tahu juga nih. Nih. Kalau zamannya Abraham, ya zamannya Abraham di Babilonia itu kan mereka belum mengenal tulisan. Nah, sedangkan Nah, Nuh Nah, nih. itu kok sudah ada tulisan.
Nah makanya tadi bukti-bukti empirisnya itu apa cocok logika, ya kan? Enggak, ini yang ditemukan tuh ini. Iya, betul. Nih. Menggunakan ya huruf-hurufnya ini kan. Ini kan kita bilang kodek kan, simbol. Ya, jadi sebuah huruf itu satu huruf itu kan simbol. Kodeks simbol. Simbol itu bang. Nomor 1, nomor 2, Siapa nomor 3 yang itu ngajarin simbol. kamu kodeks itu artinya simbol? Huruf-huruf itu simbol bro. Iya, yang mengatakan kodeks itu simbol apa? Siapa? Nah jadi di zaman Ibrahim atau Abraham itu Siapa itu yang ngajarin aja kamu dibangun kodeks di itu bangsa artinya Babilonia. simbol? Itu ya Bang Rite, maaf ya. Kodek bukan simbol. salam dulu, Apa salam itu, dulu, Bang? salam dulu. Salah terjemahan. Salam Artinya, dulu, salam dulu. Kalau di sini. kalian mau terima salam kafir? Mau? Ya nggak apa-apa. Assalamualaikum. Bukan kalau salam nggak masalah. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya. Syukra alaika ya akhi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Bang Little Big. Oke. Gini bang, Bang gini Little Big ini bang. pengembalanya Bang Ya. Little Big. Kalau itu salam itu benar, Kasihan itu. ya kata Nabi, ya dijawab aja. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. gitu loh. Ada yang Alhamdulillah. Jadi siapa yang mengajarkan tadi kodeks itu? Apa tadi kodeks? Saya cuma dari saya memang salah ada kesalahan sedikit pada saya itunya harus dari sekarang ini ke masa yang lalu memang akan 3.000 tahun gitu. Itu Apanya? jadi saya ada kesalahan sedikit. Jadi memang benar Musa hidup di 1200 Masehi ya. Gitu. 1200-an. Ya. Terus bahasanya apa? 1200 bahasanya pakai bahasa apa, Jon? Sampai dengan Bahasa sekarang Batak. berarti Ya, ada bahasa apa dia pakai? 10.000 tahun. Bahasa Batak. Gitu, Bahasa Bang. apa dia pakai? Bahasa Iya, Batak. bahasa apa yang dia pakai? Bahasa Batak. Bahasa Ibrani. Mana ada bahasa Ibrani? Bahasa Batak. Ini ya Bang, karena kitab Taurat asli Musa itu kan dipegang oleh bangsa Israel. Tidak ada bangsa Israel Betul, sebelum tapi Mesir. menggunakan bahasa apa? Jadi yang jelas nama Allah itu tidak ada. Bukan yang di dalam jelas. kitab Taurat. Orang Ya, orang betul. Bani Israel di Mesir itu pakai bahasa apa? Bahasa Ibrani. Maksudnya Bang Rite? Bahasa Ibrani itu baru ada di abad 10, Bang Bohong Putros. kau. Orang Musa itu orang Musa itu orang Ibrani, bahasanya bahasa Ibrani, Bahlul. Bangsa Israel. Jadi Beda bangsa Israel. jadi berdasarkan data ini Bangsa Israel sekarang betul. ya sekarang ya bahasa Hebrew itu baru ada di abad ke-10. Abad ke-10 atau setahun 1000. Hah? Musa itu orang Ibrani atau orang Batak? Bahasa mistis. Bahasa Ibrani Sejak kuno itu kapan bahasa- Pakai data. Bahasa Mesir pakai bahasa Ibrani. Bukan bahasa Mesirnya, bahasa orang Musa di Mesir, bahasa orang Ibrani di Mesir, ya bahasa Ibrani. Bapak terus. Tolong. Mesirnya bahasa Koptik, betul. Pintar ini. Potsot, kamu pintar. Ya, orang Mesirnya berbahasa Koptik. Mistis. Musanya, bangsanya Musa, bangsa Ibrani Oke, berbahasa kita baca. Ibrani. Kita baca dulu ini. Ibrani kuno itu adalah bahasa semistis itu. Iya, Semiti itu banyak, bukan hanya Ibrani. Semistis bahasa hantu kali, bahasa semistis katanya. Semitik. Ini para guru bakat Bahlul semua ini. Ya belum itu si John itu loh, bibilang ketebang Smithy. Jangan bilang semistis. Apa tuh? Aduh. Nah, Pindah nah ini oke. Astagfirullahaladzim. Sekarang pertanyaannya John. Kalau dalam Keluaran 5 dikatakan gini, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mendapatkan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan? Firaun ngomong pakai bahasa apa, John? Nggak tahu kita, tapi kepastian benar pasti berbahasa Koptik.
berbahasa Mesir? Nggak tahu tapi kok jawab kok. Tapi di situ Ya karena saya nggak hadir di sana. Saya nggak mendengar. Saya nggak tahu, nggak ada nggak Saya tahu. nggak dengar. Saya nggak dengar. Tapi Oh, berarti saya jawab. Diam mulutmu. Oke. Saya jawab. Jangan Diam, kejam-kejam, John. Jon. Butros, Saya jawab. Butros, Jangan Butros. tantrum, Jon. Kau yang Jangan diam, kau yang tantrum, diam. jangan tantrum. Yang aku tanya si Jon, Saya Yang aku tanya si Jon, kau diam dulu, kau bocah. Saya Butros, jawab. Bocah tua diam dulu. Bukan kau yang ditanya. Jon, Saya tidak Jon, Fir'aun pasti berkata, mereka kemungkinan besar berbahasa Koptik. siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel Kemungkinan pergi? berbahasa Tidak Koptik. kenal aku. Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku Kemungkinan akan besar membiarkan orang berbahasa Israel Koptik. pergi. Nah, Oh, pertanyaannya berarti- Fir'aun ngomong itu pakai bahasa apa, Jon? Berarti kita- Koptik. berarti kitab keluaran ini pakai bahasa Hah? Koptik ya, bukan Ibrani ya? ini kan kita ada ini bahasa kan, bahasa. Ah, Itu ditulis Apa? dalam bahasa Ibrani. Sudah Lalu ditrans Fir'aun berbicara belum dengan benar. Subhanahu wa ta'ala. kita berbicara dalam konteks Jon, Seperti Jon. Allah Subhanahu wa taala Jon, mentranslate Jon, gini. Ibrani ke bahasa Arab. Coba jujur dulu. Saya jawab. Fir'aun Sama seperti ngomong Allah. kepada, bukan kau yang ditanya, aku tanya si Jon. Sama Bukan kau seperti ditanya. Allah. Kau ini enggak nyambung. Kan Kau yang enggak ucapan nyambung. Si Butros Ya. ini nggak mau ikut. Musa dalam Turunin aja Patros ini ngawur halusinasi di sini nih orang. Bukan kau yang ditanya, nanti ada giliranmu Butros. Butros, nanti ada giliranmu. Kualitas oten Ya. ini Aku tanya si kualitas Jon. comberan semuanya. Karena ini diskusiku sama si Jon tadi dari awal. Fir'aun ini ngomong pakai bahasa apa, Jon? tidak bahasa Batak, kemungkinan bahasa Koptik. Oh, berarti Jon? keluaran ini pakai bahasa Koptik ya? Iya, ketika Keluarannya. Musa itu kan Musa itu kan terpelihara. Aku udah dengar, Jon. Sama seperti Yang betul kau, Allah Jon. menerjemahkan ucapan Abraham Jalan nih, moderator. dalam Al-Quran, bukan berarti mereka berbahasa Arab. Nih turunkan Aduh, aja. Jon, turunkan aja. Butros, giliranmu nanti. Butros, Saya kau giliran tenang dulu, bicara, Roh saya Kudus tahu menutup itu kau. maunya. Turunkan Butros. Bukan kau, bukan kau yang ditanya, aku tanya Jon. Udah disuruh diem kok. Iya, aku tanya, di dalam Keluaran 5, Fir'aun berbicara dengan Musa, di dalam Keluaran lah ya. Ini artinya Keluaran nih katanya kitab Musa. Ya, di sini ada orangnya nih, Musa, nih ya nih. Tapi ini tercatat, oke. Ketika Fir'aun bicara sama Musa sama Harun ini, Fir'aun menggunakan bahasa apa, Jon? Pakai bahasa Mesir waktu itu. Karena gini, karena kan Oke. Israel diperbudak oleh bangsa Mesir kan, otomatis Menggunakan bahasa Mesir. Israel itu belum bahasa ada. yang diterjemahkan. Lalu Israel belum Musa ada. juga dipelihara oleh putri Oke. Firaun. Jadi gitu. Oke, kemudian di dalam Keluaran 5 itu Musa menulis ini, dia menggunakan bahasa apa? Nah, ketika di sini ketika yang Muhammad tulis, itu Muhammad tulis pakai Enggak nyambung sih, Jon. tanya bangsa Aku tanya di Israel. sini cuma Musa, Harun dan Firaun. Nggak usah bawa orang. Nah, itu ketika ditulis ini Keluaran 5 menggunakan bahasa apa, Jon? Bahasa bangsa Israel waktu itu. Apa? Ya bahasa Ibrani kuno. Mana ada? Kita kembali lagi ke sini. Berani, masa ada Ibrani kuno dari mana Hei itu? bro, baru ada abad 10. Musa sudah mati tahun 1200. Nih sebelumnya nih. Bahasa Ibrani kuno. Nah, di sini Musa sudah mati. Bukan bahasa Di sini sudah mati, baru ada bahasa Hebrew. Kau yang bener aja, itu kan Jon. bahasa ibu modern, bahasa ibu modern. Jadi gini. Kalau ada abad Jadi ke-10. Ayo bukan gantian, modern. tanya saya Paleo. dong. Nih. Saya mau ditanya apa enggak Nggak, nih? nggak. Nanti dulu giliran Gantian dong, biar saya mewakili John. Biar saya mewakili John dong, biar Jadi berhala Nanti. Abang Butros, Ini. silakan. Oke. Baik, terima kasih, John. Terima kasih. Paleo Hebrew, nanti dulu. Paleo Hebrew, kapan adanya? Nih, tahun 1000 sebelum Masehi. Tahun 1000, jadi Paleo Ibrani ya, itu tidak sama dengan sebelum Ibrani Masehi zamannya kuno. Musa dong. Musa sudah mati. Enggak lah, tahun Jadi- sekitar.
Enggak, Musa sudah mati. Musa sudah mati Sekitar 200 itu. tahun sebelumnya. Jadi gini. Logikanya mulai Ya. macet nih. Orang Judaism Rabbinikal mengkalkulasi bahwa Musa hidup dari tahun 1391 sampai seribuan toh? 1271. 1000 ya. Si Brotos Abad. datang. Jadi Ribuan. Sekitar itu Musa jadi mati. kalau dalam Musa mati di sini, baru ada bahasa estimasi Ibrani. sekitar masuk. Baru ada Ibrani kuno, John. Kalau Baru Ibrani dibilang kuno. dibilang Ya, sekitar, baru ada Ibrani kuno. berarti masih masuk. Jangan asumsi, John. Nah, jadi pertanyaannya, John, ya, ketika di Keluaran 5 ini menulisnya pakai bahasa apa, John? Yang kau bahas tulisan itu atau Aku ucapan? nak tanya kau, Butros, kau ini Dia sudah menyerahkan ke Kak Din, saya. tolong bisukan si Dia, Brutus John- itu Kak, mulutnya laju kali. John sudah serahkan ke saya. menyerahkan Butros untuk menjawab. Silakan Saya sudah Butros. kenapa Oke, kalau kenapa John kenapa tidak mau John menjawab, kau kenapa turun John aja. menyerahkan sama Butros? Kan dia kan banyak Udah. kegiatan lain. Oke, dia. Dia Oke, dia main Butros. cuci tangan itu si John. Oke, Butros. Ajar si Butros. Brutus. Ya. Bahasa Semitik, ya. Hebrew itu ada tahun 1000 sebelum Masehi. Sekitar Itu 1000 adalah ya. Paleo Hebrew. Betul. Paleo Hebrew alfabet ini tidak Musa sama hidup tahun dengan berapa Hebrew tadi? modern. Musa tahun berapa tadi hidup kau bilang sekitar berapa? 1000-an toh? 2000. Musa hidup tahun 1391 1300, 1000-an sampai toh? 1200. 1300 Baru itu 1000-an toh. 1271. 1300 Ini. seribuan toh? Jawab. Sebelum 1300 tahun 1000-an toh? Gak mau jawab dia. Bukan, sebelum Masehi, sebelum Masehi. Iya, Butros. sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Musa sebelum Masehi toh? Ya, Tahun sebelum 1000 Masehi. abad 1300-an sebelum Masehi, betul? 1000-an toh? Berarti masih zaman Musa dong. Tanya apa, Bang? 1300. Bang, yang ditanya tadi apa, Bang? Pertanyaannya, di dalam keluaran 5 ini ditulis pakai bahasa apa? Jadi kalau ayat itu, kitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani, tapi percakapan itu kemungkinan besar dalam bahasa Koptik karena Firaun orang Koptik. Sama seperti berarti dalam asli. surat Musa Maryam. menulisnya pakai Gantian, saya jelaskan. Musa Sama menulisnya seperti sebentar. sama seperti dalam surat Maryam Sebentar, 30. Satu. Enggak usah cerita banyak-banyak. Bahasa Hebrew, Paleo itu baru ada 1000 sebelum Masehi. 200 tahun sebelum tahun 1000 ini, 200 tahun, 1200 itu Musa sudah mati. Butros, Musa sudah mati. Jadi Musa Iya. menulis pakai bahasa apa, Butros? Silakan jawab. Fokus dulu. Tahun 1000 Masehi sebelum tahun sebelum Masehi, betul? Macet. Betul. Musa hidup Apanya yang betul, macet. Musa hidup tahun berapa? 1000 sebelum 1200. Masehi. 1200. Seribuan toh? 1200. Iya, itu 1000-an toh. Itu 2000-an atau 1000-an? Kalau 1000-an itu 1200. Itu ada di sini. Itu 1000-an. Kau dengar Brutus? Itu 1000-an atau 2000-an? 1200 sebelum Masehi. Itu 1000-an atau Di 2000-an? sini, di sini Nggak mau jawab dia di sini. Itu Isi 1000-an Dia di atau sini. titiknya kau 1200. tengok matamu tuh. Iya, Titiknya 1200 mana? itu 1000-an atau 2000-an? Iya, intinya 1000-an mau 1000-an, Seribuan. intinya 1000-an. Artinya 1200 tahun. Ya, iya, 1200, Sebelum 1900, Masehi. 1999 itu 1000-an atau 2000-an? 2000. 1000-an. Lebih dari 5. 2000-an itu malah. Ayo. Ah. Ayo. 2000-an lah. Betul, Ayo. 1000-an. 2000-an. Kalau 2000 Iya, di kok tahun bisa mengurangi? 2000. Kami juga bisa nambah. Iya, silakan. Sebentar, Bisa sebentar. mengurangi, kami juga bisa nambah. Jadi Ayo. gini. Apel lo. Guys, Kita pakai bilang data aja. dipakai, Kita pakai gantian data aja. aja. Kita pakai data aja. Ya. Kita pakai data. Jangan di mute. Kasih timer. Sebentar, Christian. Timer dong, Sabar di dulu timer. ya. Berani timer. Gak usah tiktokan aja, Nanti dulu. jangan atur Omal. Kalian mulutnya Ibrani rame. baru ada tahun jangan 1000. Komal. Ibrani baru ada tahun 1000 sebelum Masehi. Ini abad ke-10 ya. Ini 0 Yesus ya. Ibrani Tahun ya, berapa? ini abad ke-10. Musa sudah mati 1200-an. 1200-an Ini sudah mati. masih 1000-an toh? Ya.
Iya, jadi estimasi itu tidak akurat, makanya itu sekitar. Jadi kalau sekitar selama masih di seribuan itu masih masuk. Bang Butros, Otaknya di mana sih? pertanyaannya coba Ibrani diulang, itu Bang baru Butros. ada abad ke-10. Dia udah Abad ke-10. meninggal, gimana masih masuk kau bilang? Bang Butros, Kalau udah Bang Butros, meninggal, gimana coba sih mau catat pertanyaannya lagi, itu Dodol? tidak Iya. Satu-satu tidak kalian, mengejar substansi pertanyaan. satu-satu, makanya Pertanyaannya satu-satu. apa? Ya, coba diulangi, coba diulangi dulu Pak. Coba diulangi pertanyaannya biar si Butros ngerti. Coba diulangi dulu pertanyaannya Butros. Bingung kan? Orang ngomong ikut ngomong kau. Tanya sendirian. Jadi bahasa Ibrani ada nih baru abad 10 sebelum Masehi, tahun 1000. Itu paleo lah ya, itu paleo, bukan Ibrani modern ya, paleo ini, paleo. Huruf paku dia. Ini paleo Hebrew alfabet. Tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, Ya? ini tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, Bang Butros, pertanyaannya tadi ingat sedangkan nggak? Musa, Coba. sedangkan Musa itu di sini dia tempatnya itu sudah diamati baru ada huruf Ibrani. Pertanyaannya, Musa menulis Torah itu menggunakan bahasa apa? Baik, saya jawab. Kitab Torah ditulis Musa dalam bahasa Ibrani dan itu masih masuk. Gantian dong saya bicara. Dan itu masih masuk dengan estimasi perkiraan tahun yang kamu sebutkan. Abad Nggak 10 ada, nggak masuk. diam, katanya Nggak mau ada, diam. kau ini sudah dibilang, Diam. kau yang diam. Kau pakai data, Memaksakan kehendak ini. Nih, memaksakan kehendakan nih. Paleo Hebrew ini dari 1000 sebelum Kristus. Tahun 1000 sebelum Kristus. Diam, Pak, Badrun diam. pakai data, Diam. makanya pakai data. Putus. Kalau aku pakai data, kau mau bantah ini pakai data. Ini di luar, bukan masuk. Brutus tukang Bukan korupsi. masuk, tapi ini di luar. Kamu, mulutmu Ya, jadi diam. seperti ini. Gantian. Ya, jadi sebentar. Kau sebentar. Kamu sudah bertanya. Mulutmu, Nah, jadi gini. sumpah mulutmu. Ya. Jadi datamu yang itu dimaksud benar. Gantian. sebentar. Terus, kapan saya kau mau yang jawab? diam. Kamu sudah melemparkan. Iya, aku memperjelas. Saya jawab. Memperjelas Kamu saja. sudah- Ibrani itu baru Saya- mulai ada tuh di sini sampai sini ya jawab. lewat. Udah kamu ulang-ulang terus. Kamu ulang-ulang Ibrani terus. itu sampai Saya mau, sini. Nih. Ini Ibrani baru ada di sini abad 10. saya mau Nah, kalau kau mau Yang rentang sama. itu harus rentangnya dari sini, Sampai yang Butros. kamu mengulang Ya, sampai sama. Butros, Saya kalau mau bicara. Kapan ambil saya dari sini. bicara? Kalau Jangan Musa Saya ini pakai di songkat. luar. Saya pakai songkat. Ya, Gantian Butros, bicara. Kamu sudah Ya, bicara. sudah ngerti ya? Ulangi pertanyaanku. Ulangi dulu Jangan pertanyaanku. di mute. Jangan di mute. Ya, ulangi pertanyaannya. Jangan di Oke, mute. silakan Diam ulangi kamu, pertanyaannya diam. dulu. Diam. Ulangi dulu diam. pertanyaannya. Ulangi dulu pertanyaannya. Ulangi dulu Saya pertanyaannya. Kalau enggak aku begitu terus Saya jawab. sampai sore Mulutmu begitu terus. diam. Iya. Diam. Oke. Ulangi pertanyaannya ya. Silakan. Diam mulutmu. Diam. Diam. Apa sih Denny? Nyerocos saja. Diam Mulai mulutmu. tantrum dia. Diam. Kesurupan ini, kesurupan lo. Mulutmu. Saya jawab. Nggak jelas. Diam orang udah diam masih diam juga. Gak usah naik kau. Mulai Mereka diam dari tadi orang diam juga. Coba Kristen yang pintar coba mana? Coba Kristen yang pintar. Memang Kristen kau yang tuh pintar mana? itu ngacau kau tukang korupsi. Brutus kembalikan jadi- duit orang woi. Nah, jadi John, ya Musa menulis Torah itu menggunakan bahasa apa, John? Musa menulis kitab Taurat itu cikal bakal bahasa Ibrani. Jadi kalau Musa hidup di tahun 1200-an, benar. Tadi katanya 1200, Ibrani, sekarang cikal bahasa bakal Ibrani itu ada. Sebentar, John. Sebentar. Musa itu kan kalau dia menulis kan berarti dia waktu itu masih hidup, betul enggak? Kalau dia menulis kan masih hidup dia kan? Sesuatu yang disembah gitu.
Itulah pemahaman mereka. Kemudian karena ditulis ke bahasa Yunani, Septuaginta itu juga ditulis ke bahasa Ibrani. Kitabnya Yahudi itu diyunanikan, di bahasa Yunanikan, maka dipakailah kata theos menggantikan kata Septuaginta dibahasakan Elohim. Great Bang, bukan dibahasakan Ibrani. Ya, saya kebalik di situ. Septuagint digerikakan, diyunanikan, Helenistik. Nah, dipakailah kata theos mengganti kata Elohim di bahasa Yunani. Karena kalau dikatakan Elohim, orang Yunani nggak paham. Maka dipakai kata theos. Dari situlah awalnya Kristen menggunakan kata theos. Jadi betul yang kamu katakan, di teks asli kami, katakan bukan teks original, saya tidak berani katakan original. Artinya teks Ibrani dan teks Yunani. Karena Yunani yang kami pakai sekarang juga bukan Yunani pada pencatatan awal. Oke, jadi kami tidak pernah berani katakan itu the original text of New Testament. Ya, kalian yang berani katakan itu, mungkin kalian sudah teliti. Ya, jadi yang ada theos. Nah itu, iman Kristen membebaskan yang disebut adalah kontekstualisasi. Itulah makanya ke bahasa Batak, theos itu menjadi debata, ke Inggris menjadi God, ke Roma menjadi ada Deus, ada Dei, ada Deo. Nah, jadi itu awalnya itu. Karena iman Kristen mengatakan bahwa kita harus mengkontekstualisasi iman kita. Artinya disesuaikan dengan budaya setempat, bahasa setempat. Ketika ke Indonesia digunakanlah itu kata Allah itu aja latar belakangnya. Iya, kata Allah itu loh di kitabmu Asik itu kali ngambil ini. dari apa, Bang? Gini bang ya, aduh, abang Ya, apa? karena tidak ditemukan kata yang sepadan, maka digunakanlah itu karena waktu itu sudah ada kata itu di Indonesia. Isi, bentar. Iya, kata Allahnya ini loh. Isi, bentar, Kalau bang. Aku yang narasi. Kalau bentar. asalnya itu sudah pasti itu adalah di bawah umat Muslim dari Arab. Gantian. Aku udah ya. Aku dari tadi diam loh. Kamu narasi panjang lebar muter-muter itu. Kau yang suruh. Kalau kau nggak mau dengar aku turun. Lah iya ya bentar gantian dong abangku. Tadi kau kan ya udah dia gak akan bisa. Aku mau tanya sama dia gak berani langsung turun. Itulah jiwa-jiwa oteng. Takut turun dia. Narasi panjang lebar, plek. Intinya gak ada. Bang, ini ya. Lucu oteng. Ini ya. Aku tanya tadi kata sama kamu itu Allah. Kata Allah itu apa generiknya atau proper name? Kau lari ke Ibrani, ke Tuhannya orang Yahudi. Yahweh dalam bahasa Ibrani. Ingat, generic name itu generic name itu bisa diubah dengan segala bahasa, bisa diterjemahkan. Tapi kalau proper name itu tidak bisa kan. Kalau dipaksakan Yahweh jadi Theos artinya Tuhan. Yahweh itu sembahan orang Yahudi. Kata Allah itu tidak bisa diterjemahkan karena itu proper name bukan generic name. Tapi kenapa aku heran di kitab Kristen dalam bahasa Yunani Theos itu artinya adalah Tuhan atau dewa. Theos. Tapi sedangkan pas di bahasa Indonesia dia jadi Allah, Tuhan Allah. Abang yang tadi itu tidak bisa menjelaskan, aku tanyakan dari awal, simple aja. Kata Allah di situ di dalam kitab Bible terjemahan Indo orang terjemahan Indonesia itu generic name atau liru aku sini lali. Proper name. Generic name atau proper name. Dia nggak bisa jawab itu, jadi dia muter. Biasa itu. Disuruh ke pasar muter lewat laut dia, naik kapal dulu terbang. Baru turun pakai parasut dia ke pasar. Nyusahin orang. Ini aku belum ngomong loh dia udah turun. Aku mau sanggah dikit doang. Gantian. Gimana oten. Waduh, kes tadi ini. Menyusarkan guys.
Halo Bang Patih Muda, Bang Patih Mada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islami Bang ya. Abang lagi ada orang gitu ya. Kalau di rumahku gini Bang, ku dengerin dia narasi, tapi nanti pas aku sanggah, dia malu sendiri kan gitu Bang. Iya. Kita Soalnya ini, tak pikir jangan muter-muter. ya Orangnya jangan kayak room oten dulu belum selesai kita narasiin udah di mute terus dia ngasih pertanyaan lagi. Kalau kita yang bertanya dia jawab dulu selesai gak jelas nanya dianya itu room oten. Nggak nyambung soalnya tadi itu kemana-mana itu loh. Itu yang bikin saya gregetan itu. Soalnya di sini kan bukan tempat khotbah kan. Iya, aku suruh ke masjid dia Bang, mungkin langsung diusir sama orang. Suruh khutbah Jumat aja ya, pakai itu. Aduh, itu bukan anu ya guys ya, itu namanya asumsi yang kosong. Dia Kalau bilang ada naik aja Bang, sesuai tema aja Bang. Kalau ada hotel naik, sesuai tema aja itu. ya tadi dia mempertanyakan soal saya menyebut antara Tuhan dengan Allah. Kalau dikasih ini Bang, kalau dia ikut Yesus Tuhan, udah kayak sampai 10 menit Bang, dia bingung dah. Salam. Kalau masih dikasih ini, kalau dia percaya kitabnya sendiri, kitabnya ada kontradiksi. Kalau dia pakai logika, katanya kalau Kristen tidak boleh pakai logika. Ya udah lari kayak tadi, ada alasan ya inilah itulah. Ya itu bukti ya kawan-kawan ya. Itu adalah ajaran dari agama yang imani saja dulu. Yang mana nih oteng-oteng yang berilmu yuk, yang apa? Yang berbobot dikit. Nah, apa kawan dari tadi malam dapat oteng yang nggak ada berbobotnya sama sekali ya bang. Tadi malam malah ada itu. Sampai kesal itu penontonku, sampai kesal semua itu gara-gara oten gimana ya di Siapa yang naik tadi malam? Siapa yang naik? Namanya siapa? Akunnya free namanya free. Free. Pak, itu kalau ada raja debat itu jangan dinaikkan itu. Raja debat Edis TV itu pengacau itu. Raja debat Edis TV terus sama itu. Itu ya iya yang menghujat dari rumah Algata juga kan. Dari rumah juga tuh. Si manusia tak berpikir pakai otak itu. Yang mati logikanya kan. Bidara sama CP itu, waduh, ngeri kawan. Sama si mata satu itu. Aku heran loh bang sama orang oten sekarang di Indonesia. Kenapa dia gak percaya bahasa Indonesia ya? Apakah dia bukan orang Hindu? Ini bang, itu soalnya begini loh, sudah didoktrin bang dari kecil bang. Maka itu Pak, ini dalam ini akunku namanya manusia berlogika anti doktrin. Udah bilang kalau mau debat sama aku pakai logika, jangan pakai doktrin. Kalau pakai doktrin udah kamu orang gila gitu aja. Apa bedanya kamu sama monyet itu udah. Matius itu tuh. Ya 1 Korintus 4 ayat 10 itu. Kami bodoh oleh Kristus itu bang. 1 Korintus 4 ayat berapa itu? 1 Korintus 4 ayat 10. Coba dibaca coba. Korintus 1 Korintus 4 ayat 10. Oh, 1 Korintus 4. 1 Korintus 4. Kok download gini? Cik. Terus kalau soal suruh apa cari-cari data di Bible aku masih belum terlalu anu bang. 1 Korintus 4 ayat 10. Itu Astagfirullah. Ini 1 Korintus guys. 1 Korintus atau astagfirullah aku diru. Iya. 1 Korintus 4. Iya. Ayat 10. Aku izin turun dulu ya bang.
Oh iya bang, iya bang, iya bang. Iya, insya Allah nanti naik-naik Aku lagi kamarnya. Oke. iya ya, makasih ya bang. Iya, assalamualaikum warahmatullahi. Iya iya. Waalaikumsalam Satu Korintus warahmatullahi 4 ayat 10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat, kamu mulia tapi kami hina. Coba abang coba abang baca Matius 11 ayat 25, tahu itu ayat itu. Matius 11 nomor 25. Matius 11. Iya, nomor 25. 5, sebentar. Ada yang mau naik ini. Pak Celo Alek. Coba dibaca, coba di situ siapa yang Tuhan? Nah, ini Kristen ini. Sebentar. Berapa tadi? Matius 11 nomor 25. Di mana orangnya itu? Selamat Halo. siang. Selamat siang Bang Alek. Paten Iya, ya Bang ya. betul. Aku ya kenapa harus naik karena topiknya ini membuat saya harus naik untuk menjelaskan. Jelaskan Oke, gimana. silakan. Oke, boleh. Sesuai data Bang ya, bukan asumsi ya. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang Bukan, apa bukti Yesus Tuhan? Itu Bang temanya Bang. Apa bukti Yesus Tuhan? Jangan di-framing, jangan dipelintir itu temanya. kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin dia bangkit. Siapa yang membangkitkan? Disaksikan banyak orang ketika dia naik ke sorga. Bentar, Abang. Iya. Abang bertanya kan, apa bukti Yesus itu bukan Tuhan? Nah, ini kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia mengatakan dalam Yohanes 17 dari ayat pertama, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengah ke langit, menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya itu. Ini dalam perikop doa Yesus untuk murid-murid. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia harus berdoa, Bang? Yesus di situ berdoa kepada siapa? Kalau dia Tuhan. Iya, jadi begini. Anda harus memahami kata Tuhan itu dulu. Apa Tuhan? Itu kata dasarnya apa? Nah, menurut kami Tuhan itu adalah penguasa, dari kata Tuan. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan di atas Tuhan. Artinya dia punya kekuasaan melebihi daripada Tuhan. Gini bang. Izin bang. Yalah, silakan. Sekarang begini Bang Pak Jelo. Otoritas tertinggi itu Bang, menurut Anda Bang, Tuhan apa Allah Bang? Menurut keyakinan Anda? Tidak semua Allah itu adalah Tuhan. Itu yang perlu Anda tahu. Oke. Sekarang saya tanya sama Bang. Anda kan minim dalam pengetahuan tentang Allah. Banyak loh orang yang mengatakan bisa aja pohon pisang itu Allahnya mereka. Data dong, jangan asumsi dong. Boleh saja batu itu disembah sebagai Allah, tetapi apakah Allah itu berkuasa? Bukan Bang, begini loh. Begitu. Saya ajarin kamu loh ini. Jadi tidak semua Allah itu adalah Tuhan. Bang Bajelo yang baik hati, dengerin dulu Bang. Otoritas tertinggi itu loh Bang. Menurut keyakinan apa? Anda itu loh Tuhan apa Allah? Tuhan dong. Oh berarti Allah itu sesembahan. Oke, sekarang buka Kejadian 1 ayat 1 Bos. Boleh. Ya. Kejadian 1. Karena saya udah bilang tadi, tidak semua Allah itu Maha Pencipta, Maha Kuasa. Itu Anda harus pahami dulu. Gitu loh. Iya, udah ini dibaca ayatnya dulu. Ya udah, baca aja. Kejadian 1 ayat 1. Iya. Perikopnya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya ya. Stop. Betul. Siapa yang menciptakan tadi Bang?
Siapa? Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang Tuhan. kami percaya sebagai orang Kristen itu adalah Tuhan. Iya. Iya. Dulu. Bentar. Aku luruskan dulu ya. Bentar, Bang Matimadan. Allah. Mencret kamu kalau lawan saya. Nanti bukan. aku balikin kamu mencret loh. Duh, enggak. Allah. Oke, Allah tanya itu aja. Nah. aku Saya tanya. siap untuk ditanya. Ah. Oke. Allah itu apa? Allah itu sesembahan. Generic name atau proper name? Proper name. Generic name. Data? Iya, generic name. Datanya. Jangan pakai asumsi, Bang. Iya. Di KBBI Indo terlihat Allah itu adalah nama sesembahan orang Islam. Oh. Tahu. Kalau Anda Itu klaim kamu. Loh, bukan, Jauh sebelum Islam ada, KBBI. orang menyebut Allah. Itu Di sudah mana? ada. Datanya di mana? Pagan Quraisy pun menyembah itu. Data, Tapi sebentar, Data. tenang dulu. Nggak ada data. Kau tahu nggak? Sebelum di bangsa Arab itu yang duluan yang duluan mana? Agama Kristen apa agama Islam? Jujur. Mau Kristen, mau Islam, mau Yahudi, Aku punya data, apapun ya? narasi Anda, saya butuh data. Jujur aja. Butuh data. Kau tahu Iya, nggak data. di abad keberapa Islam? Iya, saya butuh data, Bang. Kata Allah itu dulu Nggak belajar Bang, sejarah. bentar. Bang Matiwada, saya bentar. Mas Elu. Aku Siap. punya data loh ya. Aku punya data ya. Oh ya, oke. Aku punya data ya. Coba lihat kau. Ini ya, aku punya data. Bismillahirrahmanirrahim. Efek. Sebentar. Tadi aku screenshot. Bentar ya. Tidak bisa dibesarkan ya. Ini kodek di sini ada tertera. Ini tulisan zaman dahulu dari bahasa Quraisy Arab, Kristen Arab. Ya, di situ diterangkan. Kalau Anda mau tahu nanti aku sepil, aku kasih tahu kodenya. Di situ dikatakan kata Allah dipakai oleh Kristen Quraisy atau Kristen Arab dulu itu bukan sebagai generic name tapi proper name. Ya. Tapi itu ada setelah Islam ada di sana. Tahunnya. Ini adalah konsep kedua. Kalau Anda menemukan data seperti ini yang lebih tua daripada data ini, saya Kristen. Itu data mana itu? Bukan. Coba besarin aja, host. Kamu ini kayak sok cerdas loh. Baru Bukan kemarin sok aja kau cerdas. jadi apologet. Enggak, tunjukin. Jangan mukamu, tunjukin datanya itu. Sebentar. Cara besarinnya aku ruwet, coy. Saya paling senang sih kalau ada suma, bagusnya. Mas Zuma lagi kau di pantai kau nangis kau nanti. Aduh. Pantai Zuma nangis nanti. Enggak, kalau macam cetek kayak kamu kan takia melulu kerjamu. Framing aja kerjamu. Sejarah pun kau nggak tahu loh. Coba tunjukkan, besarin kodeksnya. Itu tahun berapa itu? Siapa yang nulis? Bang, Anda. Udah bang, enggak. Iya, nanti Anda buktikan ya kalau Allah itu generic name ya. Oh, iya, Bapak harus paham. Emangnya lu aja yang percaya Allah? Kan Septuagint kan bahasa Greek kan bahasa Enggak, Yunani kalian itu kan klaimnya. Harus pede. Kau tahu nggak Allah yang dalam bahasa Indonesia itu ada 2 L loh. Udah bang, nggak usah Pengucapanmu aja Allah. Butuh data bang. Kau klaim Di sini bukan gereja. Allah yang dalam terjemahan Bukan bahasa gereja di Indonesia sini. bukan bahasa Saya butuh Arab. data dari mana Anda mengambil kata Allah itu. Sebentar. Kau Iya. yakin nggak dengan tulisan bahasa Indonesianya Allah? Sama nggak Iya, tulisannya Bang. di Arab? Oke, sekarang saya Makanya tanya jangan balik sama klaim-klaim. kamu lu. Gitu loh. Kamu lu ngambil kata Allah itu lu dari mana? Klaim saja itu menyebut ilah loh. Ngambil Allah itu dari mana? Ilah itu beda sama Allah. Itu bahasa Indonesia, bro. Dari Iya, ngambil tulisan dari kata pengucapan apa? aja Dari berbeda. konsonan dari kata apa? Aduh, Kalau keyakinan ampun saya orang. itu, dengerin dulu bang, gantian bang. Kalau keyakinan saya itu Allah itu dari konsonan dari kata alif, lam, ha. Kamu itu lu ngambil Itu dari mana 4 huruf kata loh Allah itu. itu? 4 huruf loh. Sementara yang dalam terjemahan bahasa Indonesia itu 5 huruf. Iya, tapi kan kamu kan nggak mengerti. Udahlah, saya turun dulu. Saya mau kerja. Ya, kau belajar dulu. Jadi
2 menit. Masalahnya saya mau kerja. Oke. Bentar, mental tadi bang, sorry. Bang Alek tinggal di Indonesia, contoh ya, nama Alek. Apakah datang ke Inggris jadi Jasmine atau yang lainnya gitu bang? Apakah tetap Alek? Contoh, saya kasih contoh Matthew. Ini Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut Matius. Tetapi apakah berbeda oknum? Nama bang, nggak bisa Karena diterjemah. pengucapan aja ya. Aduh. Ini lihat nih di Kodeks 151 is the needed motherfucking possibility. Di sini ini ya ada di abad 867. Ya udah 867. Kan dapat berapa Islam coba? Ayo. Islam itu kan abad ke-7 loh. Lah iya kan Artinya Anda sendiri Ini naskah tertua dari mengambil Arab kata Islam. Allah itu sebelum Islam ada. Mana intinya? Loh, kamu bilang 867. Loh, ini adalah naskah Kamu itu tampol muka sendiri loh. Itulah kalau sering takia. Loh, ini Artinya, jujur loh. Di abad berapa Islam ada itu? Anak sekolah minggu belum cukup umur kau naik di sini. Belum cukup umur kau. Anak sekolah minggu. Aduh, kok aku malu Udah ya selesai kamu. Kau bilang ada di abad 6, 7, 8. Sekarang persoalannya kau ngerti nggak? Di abad berapa Islam ada? Udah Memalukan kau itu. Jadi jauh sebelum Islam ada, kata Allah itu sudah ada. Kau udah nampil muka sendiri loh. Katanya mau kerja. Udah ya, saya turun dulu. Aku bingung bang Alek mohon maaf. Seperti abang gitu. Yang nantang Bang Juma yang seperti abang. Aneh nih, terlalu jauh bang. Bentar. Jauh, Bang. Bentar. Dia kan minta data, ku tampilin data ya. Itu adalah, itu naskah terlama dari lisan Arab. Ku tampilkan data, dia lari. Gimana dong? Tanya aja kodek tertuanya mereka bang. Hanya gini, kode 151 itu kalau ada yang lebih tua dari itu, ya kan? Kata Allah, berarti aku mengakui bahwa Allah itu dari Kristen. Tapi di situ paling tua segitu. Gimana dong? Menjawab jangan pakai apa? Jangan pakai asumsi lah data. Itu Advent mau naik lagi tuh. Itu udah minta permintaan Advent yang tadi itu loh. Kalah lagi ntar sih. Gimana bang? Apakah lagi? Abang, ya maaf ya, kenapa nak tadi turun? Aku belum ngomong loh padahal. Halo, Kang Afen. Kok dia? Lanjut dulu. Udah turun tadi tuh dia takut, dia lari, otaknya lari tadi. Kondisinya nggak bagus aja. Aku turun sebentar biar tenang aja, oke? Oh enggak, itu tadi aku udah sama dia kan minta data ya kan, aku kasih datanya, lah dia menyangkal. Mau geser Alphard dulu bentar ya, oke ya. Oh iya bentar iya, ya. oh habis hasil perpuluhan ya udah silakan. Dikira saya juga nggak punya. Punya Alphard saya juga. Muslim tuh nggak boleh sombong. Nggak boleh. Kalau hasil perpuluhan ya nggak apa-apa bang. Aduh, gimana pula nih? Hancur perpuluhan, hancur lah. Dia kalau minta data, aku kasih data. Ini belum lawan Bang Zuma loh. Aku cuma pemula baru yang belajar, alhamdulillah. Masih baru. Ini komal keduaku loh. Gitu mau lawan Bang Zuma kau. Terlalu jauh levelmu bang. Bom aja dibantai sama Bang Zuma kok. Halo Kak Bino kasih. Dan semua. Ya, siap Pops. Islam bang ya. Salam kenal ya dari Jawa Barat. Oh, Islam ya kan Mbak ya. Hati-hati bang. Penyauten dan kabur. Bino kasih Islam kan? Atau Kristen? Islam. Islam. Alhamdulillah. Syukran kasir. Mana ada pendeta yang bisa kalahkan Bang Zuma kalau menghujat dia. Kalau kau lawan Bang Zuma, Nandar, Natalia Iriani, kau mental.
Ingat ya, banyak kan mualaf yang dari Kristen masuk Indo itu orang cerdas, sedangkan banyak dari Islam itu jadi murtadin itu banyak orang tolol. Ya, kenapa bangga dengan Bang Juma, Bang? Karena beliau tuh jujur menyampaikan apa yang tertulis. Kebenaran bukan dari Bang Juma sendiri, Bang. Tidak, Bang. Sesungguhnya. Bang Zumba itu gurunda terbaikku. Dia adalah fansku dalam membahas antara ini duanya. Aku selalu nonton dia tiap hari, Bang. Aku belajar dari situ. Ya, belajar dari situ. Pakai logika saja doktrin kok kamu bisa lari dari doktrin. Kekurangan data, cuma asumsi, dikasih data dia lari, aduh, hilang berpuluhan. Cemana pula tuh? Saya pun sama, nggak nyangka bisa jumpa Bang Juma, bisa berpelukan. Baik banget. Bang Zuma orang mana, Bangku? Kalau boleh tahu, aku masih bingung tuh. Aslinya orang mana? Makassar, Bang. Makassar. Sulawesi. Dulu istrinya di sini, Bang, di Bandung. Dekat tempatku dulu istrinya almarhum. Sebelum di Bandung. kamu alam. Aduh, ya Allah. Aduh, gimana? Assalamualaikum, Akhi bin Lokasi. Dari mana, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sumedang, Bang. Oh, saya dari Malang, Bang. Saya dari Malang. Oh, Malang, Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Deket dong, Bang. Aku Lumajang, Abang. Masang dia. Kebetulan saya mau ada proyek di sana, Bang, daerah Malang. Oh iya. Aku Abang kalau ngerti daerah CLT, Jalan Lintas Timur Majang. Nah, daerah situ aku main, Bang. Anu kah? Pinggiran kota lah. Sumberjo, Boreng. Boreng, aku Boreng. Oh lah. Aku stay ning kunir tapi, Mas. Stay kuning kunir. Oh, ning kunir. Saiki ning kunir. Stay ning kunir. Kecuali ning kunir. Waduh, kapan-kapan iso ngopi ambek ngeleh bareng bantai ioten, Bang. Oke, baik. Iki ono ten, Bang. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi, Sarrahman. Halo. Iya, selamat pagi. Ayo tukang ngeyel. Ini sudah sering sama saya ini, Bang. Ayo tukang ngeyel, ngomong apa? Mau tanya apa? Atau topik atas atau yang lain boleh dibicarakan. Iya, saya lihat topiknya ada di sini. Apa bukti Yesus Tuhan gitu? Iya, silakan. Akhi, diam ya. Akhi, sebentar izin ngomong sama. Ini langganan saya ini. Ayo. Langganan apa maksudnya, Mas? Oh, dah, ayo sesuai pengalaman. Cocok yang ngono toh. Apa bukti Yesus Tuhan? Silakan, Bang. Pakai data, Bang, ya. Silakan. Aduh, kebetulan data-data saya nggak ingat di ayat berapa gitu kan. Oke, saya tunjukkan ayatnya, Bang, ya. Matius 11 ayat 25. Itu bukti Yesus, Bang. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ini menurut Yesus siapa yang Tuhan, Bang? Matius 11 ayat 25. Ya, dia pada waktu itu berkata-kata ketika dia menjadi manusia, firman-Nya menjadi manusia. Iya, terus waktu dia berdoa itu bukan Tuhan, Bang, ya? Di dalam dirinya ada Tuhan dan manusia, makanya disebut Tuhan Yesus. Bukan. Waktu di ini dengerin dulu, Bang. Waktu di Matius 11 ayat 25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Waktu Yesus mengucapkan itu, Yesus Tuhan apa bukan, Bang? Waktu Yesus bersyukur itu. Gini, Mas, biar saya terangkan. Karena Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Yang dimiliki oleh Yesus rohnya roh Allah. Ya, tapi dia memakai mengambil rupa manusia. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Dia mengambil rupa manusia, firman-Nya menjadi manusia. Jadi hidup di antara manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Jadi seketika dia manusia, tetapi di dalam dirinya tidak pernah lepas roh Allah, ya.
Jadi Bang ketika Rahman. dia manusia mengambil rupa Iya. manusia, dia berkata-kata Iya. seperti itu, gitu. Iya, Bang Rahman. Iya. Waktu di Matius 11 ayat 25 itu lu, Yesus itu Tuhan apa bukan? Kan dia bersyukur pada Bapak Tuhan toh. Iya, kalau Tuhan itu kan nggak bisa dilihat. Iya kan? Yesus bisa dilihat, Yesus bisa. Nah, itu Yesusnya nama manusia. Matius 1 ayat 18. Ketika firman itu menjadi manusia, tinggal di dalam rahim Bunda Maria, Gabriel atau Jibril mengatakan, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki, beri nama dia Yesus. Jadi Iya. nama manusianya Yesus, nama ilahinya Tuhan, gitu. Begini loh Pak, begini loh. Waktu manusia itu loh, dia itu Tuhan apa bukan? Iya, tidak lepas Tuhannya di dalam dari dirinya. Oh, Walaupun berarti dia Tuhan manusia, juga. walaupun Berarti dia Tuhan- manusia, dia dua natur. Udah, Bang. Dia Udah, Bang. dua Saya natur. dapat jawabannya, Bang. Iya, berarti waktu Yesus itu berdoa, dia juga Tuhan, begitu. Iya, dia dua natur. Oh, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan, begitu Bang ya? Tuhan berdoa kepada Allah. Astaga Bang, Matius 11 ayat 25 Bang, Tuhan pencipta. Gimana Bang Rahman? Bang Pati. Boleh aku tambahin sedikit gak? Abang menjelaskan Yesus Tuhan kan? Coba abang baca itu aja, Yohanes 17 dari ayat 1. Itu perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, menengadah ke langit. Dia berdoa kepada siapa itu Bang? Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Wah, ada dua dong. Dia manusia Berdoa kepada- mengambil. Coba baca dulu Filipi 2 ayat 6 dan 7. Ya, dia mengambil rupa manusia. Dia tinggalkan keilahiannya. Dan berarti dia bukan mengambil dari Tuhan. seorang hamba lebih rendah daripada malaikat untuk sementara waktu. Ya, nyambung Gitu. Aku takut nih, aku bertanya. Kenapa nggak Bang. nyambung? Gini, apakah menurut Anda Tuhan bisa berdoa kepada Tuhan? Itu Yesus, kalau Yesus Tuhan, dia mengambil rupa manusia. Kenapa dia berdoa? Nggak masalah. Berdoa kepada siapa dia? Dengar dulu, jangan diketawain. Firmannya menjadi manusia diutus, ya. Firmannya menjadi manusia diutus ke dunia ini. Menjadi kata-kata seorang hamba. Diutus, bukan Dan dia berinkarnasi. berdoa kepada Allah Bapa. Waduh, dua lah dia Ya? Udah dua. Tuhannya berapa? Dia 5, 6, berdoa kepada Allah Bapa. Soalnya Trinitas itu Allah Trinitas. Bapa, Allah Firman, dan Allah Roh. Udah doktrin lagi. Orang uteng gitu. Doktrin lagi Bisa nanya nggak dimasukin. pada Bang Sar? Doktrin lagi. Boleh nanya nggak? Bang Sar, boleh nanya nggak? Gak sadar dia Bang, dia kena doktrin itu. Mic-nya kemit, dia gak sadar. Kena doktrin dia. Ya, kalau boleh nanya, saya mau nanya. Bang Sar, on mic-nya Bang. Rahman, bukaan mute-mu iku lho. Mute-mu iku lho. Iya, kalian mute sih. Doktrin Bang, saya mau nanya bisa? Satu-satu boleh. Ya saya boleh. Kalau hostnya mengizinkan silakan. Ya udah, silakan Abang. Mana? Bertanya Bang. Jangan yang Ada berat-berat host, yang boleh Bang. ada host. Silakan. Bang, saya mau nanya Bang, Yesus itu Tuhan ya Bang ya? Ya. Ya, pasti Tuhan itu sang pencipta ya Bang ya? Iya. Itu ciptaannya langit dan bumi beserta isinya ya Bang ya? Iya. Sekarang manusia itu ciptaan Yesus apa bukan Bang? Manusia Yesus bukan ciptaan. Terus? Manusia seperti kita itu baru ciptaan. Bentar. Manusia itu ciptaan Yesus apa bukan? Manusia Yesus, karena 3 jenis manusia di dunia ini ya, biar kamu tahu. Satu, dengar dulu biar kamu mengerti. Bang, saya nanya, manusia itu ciptaannya Yesus atau bukan? Kalau dia Tuhan berarti ciptaan Yesus manusia itu kan? Iya, manusianya siapa?
Kan abang kan manusia, abang kan? Saya manusia. Jangan ketawa. Biar kita. Udah saya katakan, saya terangkan dulu sebentar. Tiga jenis manusia di dunia ini. Manusia pertama dijadikan dari tanah, Adam dijadikan dari tanah dan dihembuskan napas. Itu manusia pertama. Manusia kedua hasil hubungan antara bapak dan ibu, yaitu perpaduan antara janin dan telur sperma dan telur ovum, ya, menjadi manusia. Tetapi Yesus bukan begini dia, terocos aja gitu. Bentar ya. Oh itu kemana-mana lama-lama ya. Udah sama aku aja dia bang. Ini orang harus dikasih tahu ini. Ini di sini kau itu bicara. Kan biar kalian mengerti. Kalian kan nggak mengerti sama sekali. Aku bertanya kepada kau, apa bukti Yesus itu Tuhan? Terus boleh kita ambil itu. Buktinya satu. Ketika Yesus lahir. Gak usah banyak-banyak, satu aja. Iya, satu aja. Satu aja. Yang aku tadi belum dijawab, yang aku tadi. Udah bang. Yang mana yang mau dijawab ini? Satu-satu lah. Udah bang, gak nyampe dia ke sana, jangan pusing dia. Ini aja yang di atas ini aja. Gak nyampe dia, terlalu tinggi tuh. Apa bukti itu Tuhan? Berikan satu aja bukti. Ada beberapa bukti yang saya katakan. Satu saja. Satu saja. Melalui ayat. Boleh. Oke. Yohanes 13 ayat 13 baca. Baca lo, kan kau yang suruh baca. Biar saya baca. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Apa? Itu di mana? Di TB baru. Iya kan Yesus kan tertulis di perjanjian baru. Bang Herianto diam aja bang. Sebentar bang. Biar nggak keroyokan bang. Sama biar sama hostnya aja. Bang Herianto maaf ya. Di TB2 ya, di TB2 itu guru dan Tuhan. Sedangkan di TB1 itu guru dan Tuhan. Apakah kitab Anda berubah-ubah? Apa kitab Anda asli? Benar kan? Jangankan bahasa itu, bahasa Indonesia juga bahasa yang disempurnakan. Dulu bahasa Swandi, sekarang bahasa yang disempurnakan. Jadi perkembangan zaman dan perkembangan bahasa itu bisa terjadi. Oh, ya? Berarti gini. Dengar dulu. Sedangkan orang Jawa mengatakan Gusti Yesus, ya. Gusti itu bisa dikatakan kepada manusia, bisa dikatakan kepada Allah, ya. Jadi kalau bahasa itu tergantung penerapannya, tergantung daerahnya, tergantung bahasanya. Bentar. Di zaman dahulu, Tuhan itu adalah Tuhan dari seorang budak. Ingat, sekarang Tuhan dan Tuhan itu sama apa beda maknanya? Pertanyaan. Pada saat itu panggilan yang dengar dulu. Panggilan yang tertinggi mereka tahu adalah Tuhan. Panggilan yang tertinggi. Jadi kita juga panggilan tertinggi adalah Tuhan. Begitu. Jadi sesuai dengan bahasa pengertian mereka. Udah saya katakan tadi. Orang Jawa mengatakan Gusti Allah, Gusti Yesus, ya. Jadi bisa aja Gusti itu manusia, bisa aja ada Allah. Jadi tergantung kepada pengertian bahasa sendiri. Gimana sih? Bentar. Saya simpulkan bahwa ingat kawan, identitas kitab suci itu tidak bisa diubah. Itu wahyu langsung dari Allah turun, tidak bisa diubah oleh manusia, meskipun itu sedikit. Jika dia diubah, dia masih terkatakan. Kata siapa nggak bisa dirubah? Loh. Berarti menurut Anda kitab suci itu bisa dirubah? Bisa dirubah asalkan tidak dengar dulu. Bisa dirubah asalkan tidak mengurangi maknanya. Beneran? Ya, contoh saya katakan sama kamu, surga nggak ada di dalam Al-Quran. Ada? Jannah? Jannah itu apa? Surga. Kata siapa? Loh, bahasa apa? Kata siapa surga jannah? Jannah itu kebun. Ada dari bahasa Arab berarti al-jannatu. Jannah itu apa? Al-jannatu ila. Aduh, kau itu enggak usah lah bahas. Enggak ada.
sorga di kau dalam dari dulu itu nggak Quran. berubah-berubah, Rahman. Nggak ada Congor tahu itu, neraka Congor. di dalam Quran. Diam. Biar kamu tahu. Rahman, dari dulu kau udah berubah-berubah, udah mau gantian kalau Kau ngomong. nggak akan berubah Bentar karena dulu, kamu udah di gantian ku jelasin. Kau tak tahu bahasa Arab, kau jadi bahasa Arab kau ntar. Ya, dengarin gantian ini. Al-jannatu itu punya 3 makna. Ingat, tergantung apa yang ada di belakangnya. Al-jannatu bisa kata taman. Ya, Al-jannatu firdaus itu Iya, adalah jangan dua individu, satu aja. Kalau laki-laki laki-laki, kalau perempuan kan. perempuan. Ya, gini. Kalau kau sorga ya menurut- sorga, jangan kau kebon menurut- sorga. Bagaimana Gimana sih? Saya mana? Kau protes Al-Quran karena jannah itu dikatakan Saya surga bukan atau protes, teman? aku nanya, apa ada Oke. ada tertulis sorga di Quran? Ini ada bahasa Arab ya. Al-jannatu itu tiga mana tergantung mana di belakangnya. Jannah itu adalah kebon. Kitab dari mana kau dapat itu? Kau belajar dari Taman kitab bahasa bunga. Arab mana? Mana? Kitab bahasa Arab Iya, mana yang kau baca? Jannah Ciptaan itu siapa? adalah taman. Ciptaan siapa yang kau baca? Aku pernah baca Ciptaan. Bulughul Maram. Mau coba? Itu di yuk, tes. Quran. Loh, terjemahan? Ya, kok terjemahan gimana? Loh, kau berkata terjemahan di Quran Kau itu? udah paham bahasa Arab? Boh, aku bisa bahasa Arab, aku belajar, Bang. Semuanya bisa kau baca. Bisa kau berkata-kata bahasa Arab. Loh, bisa. Bagusnya gini ya, dalam Al-Quran itu kan ada makna. Makna kalau Anda tidak tahu makna asli dan di belakangnya, kau tidak tahu bahasa Arab, kau jangan bisa bahasa Arab. Teos aja kau Saya ganti bukan dengan berbahasa Allah. Arab. Ya, saya berbahasa Indonesia. Tetapi kalian selalu memprotes Alkitab. Kitab kalian nggak bisa kalian kuasai. Itu yang saya sesalkan. Ayat mana yang mau kau tak pertanyakan? Ayat mana? Neraka. Coba baca. Di mana ada tertulis di Al-Quran neraka? Ada? Duh, anar. Hah, nar. Nar itu apa? Anar. Nar itu apa? Nar itu ada dua makna Kau tergantung di sok-sokan, belakangnya. sedangkan dosen saya KO saya bikin, apalagi kau. Dosen kau tak pernah belajar kitab suci. Dosen saya semua ahli-ahli apa filsafat dia tahu. Saya dobrak, tewas. Hei, Rocky Gerung bisa filsafat tapi dia gak bahasa Arab. Nggak bisa bahasa Arab. Jangan, aduh, nggak usah ukur orang. Ya, nggak usah ukur orang. Ya. Ini contoh-contoh Jadi ya. perkembangan zaman. Ya, ingat ya, di sini dikatakan dia bahwa semua Kristen ya, dengerin ya di Ruminia. Dia berkata bahwa kitab suci itu bisa berubah. Ingat, ya kitab suci kalian itu bisa berubah kata dia. Kan lucu kan? Di sini bunuh diri. Lah, dia bahas bahasa Arab, dia tidak bisa bahasa Arab. Kalau dia emang bisa bahasa Arab, kau jangan baca semua dari terjemahan. Kitab kau sendiri Kristen, teos jadi Allah, itu urusnya gimana? Mau bahas kitab orang. Di sini aku bertanya siapa Yesus, kenapa kau sampai nyampe ke situ? Muhammad belum waktu hidup belum ada Quran. Biar tahu kau. Ya, setelah hidup belum ada setelah Injil mati yang Muhammad sekarang. baru sahabat-sahabatnya mufakat. Ingat ya Bible itu ada, Bible itu di waktu Yesus ada itu gak ada, tapi setelah Yesus mati baru ada Bible. Ingat, Setelah dibuat Quran tidak cocok, dimusnahkan sampai 3 kali gelombang dimusnahkan. tidak ada pengumuman itu. Waduh, ini penghujat ini kawan ya, ini contoh-contoh tolol ini bang. Musnahkan, ditimbulkan kembali. Sahabat gelombang ketiga sampai mereka berperang mengambil kekuasaan. Siapa yang berkuasa gitu. Jadi jangan kamu menyoroti Alkitab, sedangkan kitabmu sendiri enggak kamu tahu dari mana asal usulnya. Ya, Muhammad pernah ketemu dengan Allah enggak? Minutos, Rahmat ini. Allah Kau pernah ketemu dengan Allah enggak? Rahman kosong. Kau mau diskusi apa enggak, Rahman? Mau nonton sendiri? Kalau mau nonton di sini jangan di sini, Rahman. Enggak, kau malah sendiri sono. Iya. Kau enggak ganti-gantian. Kau ganti-gantian dulu, kau nerotos kayak bebek kau itu dari dulu lah. Enggak berubah-berubah kau itu rupanya. Ya biar kalian udah sering kita berdebat tentang Allah. Dua kelamin itu, Bang. Allah itu tidak serupa dengan ciptaannya katanya.
supaya jangan dibahas Allahnya. Dibaca itu daripada Hanya nyosot sifat kalau itu. yang 20 yang ada, tapi Allahnya nggak. Si Muhammad itu Allah. Muhammad itu Allahnya, yakinlah. Di mute, Rahman, mute terus. Jadi kalian harus terbuka. Bidatnya Yahudi dibaca itu lu ada data itu Jangan lu. merasa dirinya kitabnya yang benar, hanya yang benar. Kau pelajari baik usul ayat dari mana. Tapa di Gua Hira. Turunin orang ini nggak pada berubah kayaknya. Turunin. Nerocos aja kayak Arlongor. Ya. Itu Arlongor. contoh ya, contoh orang tolol ya guys ya, dari pihak agama oteng-oteng Tanya apa dia jawab tolol. apa? Betul, iya ya kan gitu. Dia bahas bahasa Arab. Silaku tanya apakah dia apa dia gini bahasa Baca Arab. Al-Quran aja tidak bisa soan bahas Ini adalah Al-Quran. contoh penerjemah Baca yang saja tidak bisa. korban terjemahan. Ingat ya, bahasa Arab itu bukan kayak bahasa Indo, kayak bahasa lu bukan. Bahasa Arab itu bisa berubah artinya tergantung dengan apa yang ada di belakangnya. Ingat ya, kana itu artinya ada. Tapi kalau mikana itu orang gila itu. sorry. Tuh Mas, ya. Kalau kamu bahasa Arab, kau jangan cuma baca kamus, kawan. Ingat, di Arab itu ada nahwu sorof. Kalau kau tak tahu itu, berarti dosenmu tidak tahu baca nahwu. Dosenmu tolong. Rocky Gerung tidak tahu nahwu. Ilmu filsafat itu hanya untuk ilmu berbicara atau mengerti suatu teori. Dan kalau nahwu itu bukan, nahwu itu ilmu alam yang bisa mengartikan semuanya. Tidak langsung kayak cocormu. Coba kau sadar. Dalam kitabmu sendiri, Theos kau artikan Allah. Yahweh kau ganti Theos. Nah, kalau orang Kristen kayak dia, gak bakal ada yang maju tuh. Jangan sebut nama ya, jangan sebut nama soalnya takutnya di sini kan komennya Islam semua, takutnya sorry. ini loh. Ya. Sorry. Soalnya kalau diskusi agama ini kan sensitif kan. Ya kita harus sorry. hati lah. Iya, sorry. Ya gimana ya? Itu Advent kita naik gitu, Advent kita naik. Sip, bentar, pegang alat dong. Dikasih panggung sama Bang Bino kasih aja. Bang Hos, Bang Bino kasih biar dikasih panggung. Biar sama Bang Advent. Kenapa kalian masuk marah-marah? Ya itu temanmu itu, dia bahasa Arab. Temanku itu kenal juga kagak, lebih teman aku sama apa? Udah Bang Advent, gak usah ngadi-ngadi itu lu, temanya itu lu apa bukti Yesus Tuhan, udahlah, udah. Ayo sama Bang Bino kasih udah. Kak Yuli, aku turun dulu ya, Kak Yuli ya. Tadi Kak Yuli. Oke. Ya. Masih banyak oten-oten di bawah Kak Yuli. Oke. Kasihan mereka, butuh pencerahan. Iya. Ya udah, makasih ya Kak ya. Lanjut pas sambil ngerjain tugasnya. Biarkan sama Bang Advent sama Bang Bino kasih aja. Lanjut saja, Bang. Lanjut saja, nggak apa-apa. Lagi sibuk Kak. Sambil ngerjain tugasnya. Mau Bang Pati Mada? Semua agama sepakat bahwa harta juga bisa dipertuhan oleh orang. Jabatan, wanita. Tak nyambung lagi, tambah kosong. Masalahnya kalau Kristen mengatakan Yesus Tuhan ya biasa aja itu. Iya, buktikan dong. Ya udah terbukti kami taati dia udah. Mana kau taati kau? Mana kau taati Yesus mana? Mana kau taati Yesus? Aku taati Yesus. Hukum Taurat kau hilangkan, kau ikut Paulus, kau bilang ikut Yesus. Kita kan bicara keimanan ini kawan, bukan bicara tentang matematika. Oke, mari kita buktikan. Apa bukti Yesus itu Tuhan? Ya kan sudah saya jelaskan di bab pertama tadi udah begitu. Lalu bagaimana dengan yang ada di itu? Yang ada di Yohanes 17, dia berdoa kepada siapa dia? Kalau dia Tuhan, dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Wah, berarti ada Tuhannya. Iya. Oh iya, Tuhannya ada dua.
Bahkan tiga, bahkan tiga kan Trinitas. Iya, Apa salahnya itu? Tapi Trinitas itu bukan untuk menjawab berapakah Tuhan, bukan itu. Bagaimana Tuhan itu. Oh, kalau tentang Tuhan Allah Tuhan itu Esa, itu sudah sepakat. Nggak pernah Kristen membantah itu. Cuman bagaimanakah keadaan dari yang Maha Kuasa yang Esa ini diterangkan melalui Trinitas gitu. Tri itu apa Bang? Tri itu. Iya, triunitas itu artinya Trinitas. Tri itu 3 bukan? Yes, kau tanya hal-hal yang begitu Udah bilang Bang, Tuhan dia jadi bukan satu kok, dia Iya. bertiga. Udah selesai, dia Tuhannya 3. Yang Maha Kuasa yang Esa itu di dalamnya ada Trinitas. Begitu penjelasannya. Jadi bukan berkata berapakah Tuhanmu? 3, bukan begitu jawabannya. Berapa Tuhanmu? Esa. Esa artinya berapa? Ehad. Ehad artinya dalam bahasa Indonesia berapa? Tunggal. Tunggal ya. Tunggal berarti 1. Ya. Enggak. Oh, tunggal berarti bukan 1. Ya. Bukan berarti. Tunggal itu apa? Ya, 1. Oh, tunggal itu 1. Tuhan Allah Tuhan. Ya. Yesus Tuhan. Ya. Kau kan udah banyak nanya nih, bro, kau ini masih muda tapi selesai. Jangan kau lari udah, aku dulu nanya boleh dong, masa aku nggak boleh nanya sih? Ya udah, nanya apa yo? Tadi kan udah panjang lebar kalian bicara tentang sejarah nama ilahi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, saya sangat hormat sama nama yang Maha Kuasa ya. Oke. Tapi kalian bertahan tadi bahwa nama itu baru ada setelah Nabi Muhammad. Betul begitu? Betul begitu? Gimana? Tadi narasi kalian saya simpulkan bahwa kalian mempertahankan bahwa nama ilahi itu Allah Subhanahu Wa Taala itu baru diperkenalkan Nabi Muhammad pada zamannya, sebelumnya belum ada, begitu. Ada, betul tapi begitu? itu nama Allah, ya terus Tuhan ada, tapi dia tidak memberikan namanya Allah. Iya, maksud saya, betulkah bahwa nama Allah itu baru ada setelah Nabi Muhammad menerima wahyu? Iya. Betul. Menurut data, jadi di zaman Yusuf siapa Tuhannya? Di zaman Adam siapa Tuhannya? Di sana Tuhan tidak memperkenalkan namanya. Tetapi di Quran dibilang Allah yang ciptakan dia. Itu penyempurna dari agama sebelumnya. Jadi Isa juga nggak kenal Allah. Lah Tuhan Isa siapa? Musa juga yang ditulis di Quran itu nggak betul-betul berbicara dengan Allah. Aku bertanya, Tuhan Musa siapa? Lah, yang di Quran yang saya katakan menurut Quran Tuhan Musa itu Allah. Kalau aku sebagai Muslim, aku percaya iya Allah Tuhan mereka. Iya, jadi kan Musa itu ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad. Iya. Udah ada Allah nggak di situ? Ada, tapi dia belum mengatakan bahwa nama dia Allah. Oh begitu, berarti nama Allah itu baru muncul di Quran, diterima oleh Nabi Muhammad. Iya, baru kenal di situ. Tapi kalau Allahnya ada dari dulu. Tapi saya nih kawan, aku cuma pembanding ya. Menurut dosen di Arab yang bernama orang Indonesia yang bernama Al-Qurtubi, bahwa menurut yang dia teliti di sana itu sudah digunakan nama itu ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Data ada. Kamu boleh cek itu sejarah nama Allah di Islam.com. Kau tunjukkan data. Aku punya data. Kalau itu belum ada, adanya itu aku punya data. Itu tahun berapa itu adanya? Aku punya data. Yang dipakai oleh Kristen di Arab ada. Aku punya datanya di tahun berapa, di abad keberapa aku ada. Di situ ada naskah tertua. Aku kan lebih yakin kepada dosen di Al-Fahd daripada kau. Oke, kalau confirm aku lebih percaya dia. Kita bukan bicara narasi, kita bicara bukti. Saya punya bukti. Iya, saya juga punya bukti dosen yang katakan. Datanya mana? Cuma omongan orang kok jadikan bukti.
Bukan omongan lah, orang dia dosen profesor di universitas. Oke, dia profesor, dosen, kan oke sembarang kali dia apa bahkan Kamu lebih jago daripada Al-Qurtubi. Loh, aku mau tanya, data ada. Ada, kan yang dia ngomong. kan yang nyampe ini kan sama aku, data ada. Dia kan sudah berani mengapa namanya membuat di website, berarti itu ada datanya dong. Mana? Coba tunjukkan pada saya. Jangan cuma omong doang. Aku punya data loh. Saya juga punya, Mas Bro. Mana bangku? Tunjukin, kau ku besarkan, kau tunjukkan datanya. Enggak apa-apa. Cuma saya belum pernah menggunakan Kan udah. Kau nyaring bunyinya, omongnya doang gede, tapi gak ada buktinya. Udah. Kalau aku sebagai orang Islam ya, aku langsung tunjukin sama kau ini. Nih ya. Saya akan tunjukkan. Tapi nunggu kapan? Nunggu kiamat dulu. Kau baca di. Ini adalah naskah tertua dari Arab, yaitu Kristen Arab itu di abad 867. Itu kan dari Google juga kan, dari Google. Siapa yang nulis ini? Ini Codek. Kalau siapa yang tak percaya, kamu bisa nggak verifikasi siapa yang bikin ini tulisan? Itu Codek 151 ini lihat ini dari Codek. Arabic Codek. Bahasa kodek, baca kodek saja lu nggak bisa, gimana sih kamu? Bahasa Inggrismu kacau banget itu. Iya, nggak apa-apa. Aduh, kalau aku mau terangin itu ya enggak, ini kita ini siaran nih, bacanya kalau nggak bisa baca jangan baca, malu-maluin coy. Daripada omong nggak ada buktinya, gimana toh? Aduh ya, Kristen ini ya, memang narasi panjang, tanyakan bukti mana, tunjukin, jangan narasi doang. Aku ada bukti tuh. Kalau kau tak percaya, nggak punya bukti nih. Besarin. Iya, kan udah bisa baca loh. Udah mana. Penulisnya itu adalah Al-Qurtubi, Sumanto Al-Qurtubi. Lihat dulu, gedein, aduh. Lihat. Saya cuma bisa begitu, aku nggak ngerti bukanya di sini ini. Jadi kan pokoknya ini tertulis di website yang namanya islam.co. Tertulis begitu, kapan? Di situ poinnya apa? Poinnya apa? Poin langsung ke poinnya apa? Nah, tadi kan supaya ada dulu barang buktinya, itu aja. Nanti bisa kalian lihat kan abang tidak bisa menunjukkan datanya toh. Poinnya aja, langsung ke poinnya bang. Poinnya aja, biar gak rame-rame kita. Udah aku tunjukin tadi. Saya lo orang yang salah satu yang berjuang supaya nama ALAHH itu dihapus dari kitab suci kami, kalau itu maksudnya. Cuman kalau yang saya bantah tadi itu adalah perkataan yang mengatakan bahwa nama Allah baru ada setelah Quran gitu. Begini loh, nama Allah itu dari dulu itu memang ada bang, dari Nabi pertama. Cuman tapi sudah bertentangan dengan host. Benerin dulu yang mana kalian bener. Bukan, memang sudah eksis bang nama Allah itu, cuman ya aku lah yang menggunakan nama Allah itu. Host bilang tidak, ini pemilik room adalah host. Jadi yang namanya Tuhan itu bang cuma satu, nama itu nggak mungkin dirubah-rubah. Begitu loh. Gini ya bang, kau kan bilang tadi ya, aku bilang Allah itu kan bukan generic name, proper name. Bukan bang host, kamu bilang tadi, saya sudah tanya baik-baik sama kamu, apakah pra Islam sudah ada nama Allah itu digunakan di Arab? Belum, kamu bilang. Ya belum ada proper name. Aku sini itu kan kalau yang dikatakan kau tadi. Jadi kalau itu yang kamu katakan, setelah zaman Nabi Muhammad turunnya Quran melalui ilham yang diterima dari Yang Maha Kuasa, nama Allah itu menjadi the proper name of God. Itu benar, sejarahnya begitu. Saya tengahi. Sebelumnya masih generic name, digunakan oleh umum. Iya, udah bang. Yang disembah Musa sama nggak dengan sembahan Anda?
Jangan ke situ, ini dulu tuntas dulu ini supaya Iya, kalian berdua. udah bang Saya ini. bukan mau menyerang kalian, bukan membenahi catatan sejarah itu supaya Bukan, jangan salah Bang. kalian menyampaikan. Iya bang Advent, saudaraku Kristen, yang disembah Musa itu sama nggak yang disembah Anda? Udah beda tema, ini dulu benar dulu. Setelah tuntas ini ganti Iya tema nanti. udah, hostnya kan sudah mengklarifikasi tadi. Allah itu sebenarnya itu cuma satu, tidak ada yang lain. Cuma di Islam lah, di agama Islam lah dia diperkenalkan, begitu maksudnya. Sekarang ini loh bang, yang disembah Musa itu sama nggak bang? Yang disembah sama Bang Advent, sama nggak? Jadi sejarah itu jangan dipungkiri gitu loh. Iya udah bang, itu loh yang disembah Musa itu loh, yang sampai yang sembah itu sama nggak namanya? Orang di Quran juga ditulis bahwa Isa berseru ya Allah gitu. Berarti sudah ada nama itu sebelum Islam. Iya, kan tadi udah bilang toh, udah ada. Ngaku salah Asistensi dulu, Allah itu memang dari Tuhan. salah narasimu. Ngakui dulu, akui. Ini kita siaran. Ya mungkin salah ucap bosnya. Oke. Aku ya salah itu. Soalnya aku katakan ini ya. Artinya supaya apa namanya followermu tidak malu itu aja. Ya udah. Bukan aku mau menekan kamu. Udah Bang Advent. Sekarang yang disembah Musa sama enggak? Yang disembah sama Anda? Menurut keyakinan kami sama. Coba tunjuk datanya mana? Ya itu perjanjian lama toh. Iya. Ya kami menyembah Bapa yang adalah Yod-He-Vav-He. Coba Bang begini loh Bang. Tunjukkan satu aja Bang di perjanjian lama data Bang ya. Tuhan menjadi manusia Bang. Satu aja data. Tidak ada di perjanjian lama itu. Nah terus bukannya Yesus itu manusia? Iya dia manusia. Di mana Bang orang Israel sampai hari ini loh Bang, sampai detik ini loh. Makanya berdiri agama Kristen berbeda dengan Yahudi. Kalau sama pemahamannya beda. Berarti Tuhannya beda ya? Iya, pemahamannya tentang Tuhan beda. Nah, kalau Yahudi coba di Keluaran 20 Keluaran 32 ayat 20 Bang. Ada Bible Bang, Keluaran 32 ayat 20. Boleh kita baca, apalah susahnya membaca itu. Keluaran 32 ayat 20. Kalau mau saya buka, sabar saya. Karena saya pakai device, bukan pakai buku. Iya Bang. Keluaran 32 ayat 30 Bang. 20. Sama-samanya kita belajar Bang, oke? Iya, kita saling meluruskan. Kalau nggak benar kita luruskan gitu aja. Iya coba baca Bang. Aduh nggak ada pula di device ini. Aduh gimana ini? Minta dulu Alkitab Bang. Berapa Bang? Keluaran 32 ayat 20. Keluaran 32. Ayat 20. Ya 20. Dibaca. Cinta. Kau sudah turun mulai dari tadi malam ini Kak tidurnya. Dari jam 1 aku lihat Bang. Sesudah itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakar dengan api dan digiling sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruh diminum oleh orang Israel. Itu. Apa masalahnya di situ Bang Fatih? Saya pakai Alkitab biasa ini. Jadi Jember. mungkin yang dimaksud Bang Fatih adalah ayat yang mengatakan bahwa Elohim itu bukanlah anak manusia sehingga ia berdusta itu. Itu ada ayat. piring. Krungu. Jadi jangan kalian pikir saya seperti orang-orang yang suka maki-maki, malu menunjukkan mukanya karena dia nggak punya keahlian di bidang kitab suci. Saya bukan itu. Oh ya oke. Saya suka yang seperti ini Bang. Kan sudah kenal sama Bang. Sering debat sama Bang Juma juga. Enggak, kami diskusi. Kalau sama Juma saya nggak pernah debat. Kami diskusi karena Anda saya kan iya diskusi lah, katakanlah diskusi. Anda kan emang orang Kristen baik.
Begini loh Bang, maksud saya. Saya begini loh Bang. Kan sembahan Musa sudah mengklaim dirinya toh dia bukan manusia, juga bukan anak manusia. Terus nyata fakta Yesus itu manusia Bang. Sama enggak sembahan Bang? Begitu loh maksud saya. Oh, itu yang abang tanya. Yesus tidak sama dengan YHWH. Beda itu. Udah. Terus Anda mengimani PL nggak Bang? Mengimani nggak? Dalam teologi Kristen, YHWH itu adalah sang sumber, yaitu Bapa. Iya, sang sumber betul. Abang ini apa? Abang ini dari sekte apa Bang? Itu kan udah nama saya. Katolik, Advent? Adventist Church. Oh, sahabat Bang? Yes. Oke. Bang jangan bahasa Inggris Bang. Aku mau Jawa raiso Bang. Iya. Monggo. Oke. Monggo Mas. Sami berarti abang Trinitas ya? Gak, gereja saya Trinitas. Oke. Bang, seandainya saya membuktikan kalau Yesus itu ciptaan gimana Bang? Yes, maaf. Ya, tubuh itu adalah ciptaan dia, pria Yahudi dia, disunat dia. Oh betul, yakin ya Anda itu ciptaan Yesus? Iya, Yesus itu 100% manusia. Oke, apakah ciptaan itu juga disembah Bang? Iya, semua manusia saling menyembah satu dengan yang lain. Astaga. Makanya Bang, apa sih arti menyembah? Sekarang begini Bang. Iya, ini Bang. Kristus Galatia 3:13 Bang ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini yang mati terkutuk ini ciptaan apa pencipta Bang? Pria Yahudi itu dijadikan terkutuk dia. Iya, bukan Bang, bukan itu. Yang mati terkutuk ini ciptaan apa pencipta? Ciptaan lah, orang dia flesh daging, gimana sih kamu? Oh, berarti yang menebus dosa-dosa abang ini ciptaan? Ya. Astaga. Bukan dosa-dosa, salah. Itu enggak teologi Kristen. Menebus saya. Iya, yang menebus dosa abang ini loh. Bukan menebus saya dari kutuk dosa. Dari kutuk dosa itu ciptaan ya? Yang menebus Anda dari kutuk dosa itu ciptaan? Yang kalau abang ke Pegadaian misalnya menebus, apa yang abang tebus? Hutang atau apa? Iya, maksudnya begini loh Bang. Yang menebus Anda itu loh dari kutuk dosa itu ciptaan apa pencipta? Iya, ciptaan yang tubuh itu adalah ciptaan yang mati itu. Pak, terus kapan Yesus Tuhannya itu Bang? Waktu Tuhan itu kapan? Sebelum dia menjadi manusia. Abang berbohong. Tidak. Kan karena Tuhan yang kamu pahami adalah ilahiyah kan? Kalau Tuhan yang kamu pahami adalah ilahiyah, kapan dia ilahiyah? Dia ilahiyah sebelum jadi manusia. Saya bawa datang abangku Advent, Lukas 2:11 Bang. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Itu Tuhan Bang. Kenapa Anda bilang ciptaan? Tidak ada ditulis di situ hari ini telah datang Tuhan pencipta semesta alam, bukan. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, Kurios, Tuhan, Master. Oh, bukan Tuhan itu yang lahir. Tuhan. Oh, Tuhan, bukan Tuhan. Nanti gimana Budarni Anda dulu Bang? Abangku lahir gitu loh. Itu loh. Budarni Advent, tahu Budarni Advent? Ah, itu anak didik saya itu. Itu katanya Tuhan, bukan ciptaan Yesus itu Bang. Gimana ini? Tuhan, akan tetapi Tuhan itu ada nggak penjelasannya di situ? Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan Sang Pencipta? Enggak ada. Anakku SD pun yang namanya Tuhan itu Bang, itu pasti sudah penguasa Bang, pasti sudah. Yang namanya Tuhan. Penguasa yang berkuasa atas kita, tapi bukan Sang Pencipta gitu loh. Kamu kalian tidak mau mencampur sebenarnya ya. Tapi di kita kalian juga ada bahwa orang yang menuruti hawa nafsu, maka hawa nafsunya adalah Tuhan. Oh, berarti Yesus itu bukan pencipta, Bang? Bukan. Yesus bukan pencipta, ya kan Yesus itu lahir dari rahim Maria. Dia bukan pencipta. Penciptaan sudah jauh sebelumnya. Coba tanya sama si Rahman itu. Nanti Anda dimarahin sama Bang Rahman. Rahman itu Trinitas. Kamu adu-adu saya expert di apa yang saya bicarakan. Saya Rahman, kau ngomong kau itu. Yesus pencipta bukan?
Tapi kau mau bicara dengan saya atau mau ngadu saya dengan Rahman? Kalau itu yang bukan, Bang. Saya akhirnya begini loh, Bang Adven. Saya ini setiap diskusi kok beda-beda begitu loh pemahamannya itu loh. Namanya banyak orang yang beda-beda. Iya toh, masa kita itu apa namanya komunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Horas Advent. Memang agamanya Advent? Agama saya Kristen, tidak ada agama Advent. Itu kok ditulis Advent? Itu nama gereja, kamu agama di Indonesia nggak ada agama Advent. Oh, gereja itu gereja jemaat mana? Kok kamu jadi interogasi saya? Aku nanya, jemaat mana, saudara? Oh, biarin. Kalau saya jemaat Gentra, Unai. Nama asli saya Parmonangan Lingga STH MTH. Di mana? Ya cari aja di Google, ada di Google, cari. Jemaatnya di mana? Kau cari aja, ada namaku di Google, ada namaku di Google. saya di Bekasi. Apa tadi? Kenapa? Oh, Kenapa? jemaatnya yang saya tanya jemaatnya. Saya ini yang kenapa? Udah. Pak Rahman, saya tengahi. Pak Rahman, saya tengahi. Kau akui dulu, Bang. Yesus itu pencipta apa bukan, Bang? Baca Kolose 1 ayat 16. Enggak usah kau begitu. Yesus yang lahir dari rahim Maria itu pencipta. Baca Kolose 1 ayat 16. Pakai logikamu dulu. Iya. Baca pakai logika. Kolose 1 ayat 16. Pakai logikamu. Iya, nih pakai logika ya. Kalau memang Yesus itu Tuhan, Bang Singo, biarin dulu Bang Singo. Pemahamannya berbeda soalnya, bingungnya kita nanti. Jadi Bang Rahman, Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas sampai ayat 14 itu bahwa dia disebut sang pencipta dalam kesatuannya dengan Bapa sebelum dia nuzul sebagai manusia. Jadi Yesus bukan sang pencipta. Yesus itulah pria Yahudi yang lahir dari rahim Maria, yang disunat usia 8 hari, yang disalibkan pada akhir hidupnya. Itu bukan pencipta. Dia sudah jadi manusia di situ, bukan pencipta lagi. Oh, jadi dia bukan pencipta. Lah, pada mulanya. Makanya adalah firman. Dengar dulu. Yohanes 1 ayat 1 itu. Rahman, jangan kau meledek teman kau sendiri. Jangan tertawa kau diskusi. Saya mengikuti dia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Aku katakan ini. In the beginning was. Kamu mengerti nggak was apa? Ya. Dulu. Itu. Kalau sekarang are dan is. Pada mulanya, pada zaman dahulu dia adalah sang firman. Tetapi di ayat 14 sang firman itu menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, ya benar-benar manusia, bukan sang pencipta. Jadi dia firman berinkarnasi menjadi manusia. Jadi dia ciptaan atau pencipta? Ya ciptaan lah, makanya gimana sih kamu? Oh, dia ciptaan. Flash, tahu nggak kamu flash apa? Enggak, dengar dulu. Yesus ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Waduh, yang menciptakan siapa? Ya Bapa lah. Gimana caranya menciptakan? Iya, makanya ada proses 9 bulan di rahim Maria. Udah, nggak usah menyiar kalau nggak bisa, belum bisa. Beda nggak prosesnya anakmu di rahim istrimu dengan Yesus di dalam rahim Anak Maria? saya itu hasil konjugasi antara ibu dan bapak. Kalau Yesus bukan kan? Prosesnya 9 tahun dikandung dalam rahim Maria. Itu hanya proses, tapi kalau bibitnya firman menjadi manusia. Enggak tanya bibit, bibitnya udah jelas. Bibitnya tadi udah kelar. Kalau manusia hasil hubungan antara ibu dan bapak, terjadi janin dan ovum. Ya, konjugasi antara jangan cover lagi, nanti diturunkan kau. Nanti diturunkan kau. Jangan menyesatkanlah. Yesus itu pencipta. Kolose 1 ada ini udah tanya, dengerin kau. Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia, inilah firman amin, permulaan ciptaan Allah.
Data, jangan kau kemana-mana kau itu. Wahyu 3 ayat 11 tuh. Lebih masuk Bang Advent daripada si Rahman. Kalau menurut Jadi yang masuk saya lagi kayak. bukan mau ribut ya, tapi kadang-kadang teman ini makanya ditertawakan terus di berbagai komal karena mengatakan Yesus yang lahir dari rahim Maria itu hidup selama 30-an tahun di bumi. Dia itu pencipta. Lucu Bang itu Bang. Wah, benar data. Kalau itu aku setuju sama Bang Advent aku. Padahal Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya dahulu adalah Sang Firman. Dulu dia itu bersama-sama dengan Bapa sebagai Sang Terus Firman. ayat 2 dan 3-nya teruskan. Sebagai Sang Firman, dengar dulu. Sebagai Sang Firman dia yang menyatu dengan Bapa, dia termasuk di dalam pencipta itu. Sudah. Setelah itu, sekarang di zaman Yohanes, Sang Firman itu turun menjadi manusia. Setelah manusia benar-benar manusia dia. Oke, ayat 3-nya baca ya. Ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan, yaitu dijadikan oleh Firman itu. Analisa. Dia di situ siapa? Yesus atau Sang Firman? Dia di situ siapa Man? Ayo Man, jujur Man. Firman. Kalau tak tahu itu. Iya. Kan pada mulanya Firman itu bersama-sama dengan Firman itulah yang menciptakan. Kalau dia tidak berfirman, tidak ada terjadi. Siapa yang bantah itu? Jadi tidak bantah itu. Ya makanya Firman itu menjadi manusia. Ayat 14-nya. Setelah jadi manusia pencipta dia. Setelah dia manusia, tujuannya adalah untuk kurban penghapus dosa. Tetapi di dalam dirinya tidak pernah lepas keilahiannya. Makanya dia dua natur. Roh Allah ada di dalam dirinya. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Dia memiliki roh, tetapi roh Allah. Makanya dia dapat membuat mujizat karena ada keilahian di dalam dirinya dan bisa menghidupkan orang mati. Itu keilahiannya. Tetapi untuk kurban penghapus dosa dia tidak memakai keilahiannya. Dia tinggalkan kemanusiaannya itu. Makanya Yesus katakan, Eli, Eli lama sabaktani, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Karena Allah Bapa tidak mau kompromi dengan dosa, tidak mau bergabung dengan dosa, maka Allah meninggalkan dia. Ya, jadi saudaraku, biar kenal Advent bangun, udah meninggal Pak Advent bangunnya. Jadi supaya Anda mengerti tentang keilahian Yesus, ya. Pakailah dulu kacamata aku, udah apa kabur kuliah hidup ini. Begini loh, Taman. Kau tadi mengatakan ya, Yohanes 1 kan, pada mulanya Firman itu bersama-sama. Coba kau jawab dulu. Terus ya jujur, ayat 3-nya. Enggak, kau jawab dulu. Kata bersama-sama di situ jamak apa tunggal? Bersama-sama ini bukan jamak apa tunggal? Ini Firman itu seperti kamu, ya, seperti kamu. Kata-katamu dengan kamu jamak apa tunggal? Oke, bukan begitu dalam gimana Rahman ini? Kata-katamu dengan kamu apakah jamak apa tunggal? Kata-kata jawab. Kata-kata itu gak punya jamak. Kau ditanya tanya balik. Kata-katamu dengan kamu jamak. Oke, kau meludah apa itu ludah kau? Lah, kata-kata yang saya katakan bukan ludah. Kau meludah, ludah itu apakah kamu? Kata-kata gak punya hakikat. Logos. Kamu dengerin dulu kan dia Taman. Apa kata-katamu dengan kamu jamak atau tunggal? Jamak. Kamu meludah, apakah ludah itu kamu? Tuh. Ayo jawab. Makanya kau itu Rahman, jangan kau. Coba ini Amsal 3 ayat 5, berpegang teguhlah pada perintah Allah dan jangan kamu bersandar pada pengertianmu sendiri. Begitu loh. Udah saya, udah terbuang. Ya, berarti ada dua sosok toh. Nah, makanya kau malu. Kalau Firman
tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Kalau dia tidak ada firman-Nya, tidak bisa dia menciptakan. Kalau tidak terpisah, apakah kau meludah itu kamu? Ludah dengan kata-kata beda dong. Ah, kamu ini. Apanya yang beda? Sama yang Ya, dikeluarkan beda. dari saya toh. Kotoranmu dengan kamu sama. Loh, Hah? gimana? Makanya Kotoran kan itu dibuang, ludah kan tahu itu dibuang. gimana Rahmat? Gimana sih? Pada mulanya firman. Dengar dulu Rahmat. Pada Tidak mulanya dikatakan firman. Tidak dikatakan Firman pada itu mulanya adalah ludah, bersama-sama. bukan ludah, tapi Dengerin firman. dulu. Dengerin dulu. Iya, supaya kau mengerti. Rahmat, yuk. Coba Yuk, coba dengerin dulu ulangi ya. dulu. Pertanyaanmu kan, apakah ludahmu itu kamu? Ah? Apa ada di sana dikatakan pada bulannya ada ludah? Ada. Dengerin dulu. Pada mulanya firman. Firman Ah, itu firman. bersama-sama dengan Iya. Allah. Kata sama-sama ini loh. Jamak apa tunggal? Iya. Lah, makanya ku terapkan dengan kamu. Kata sama-sama ini loh. Jamak Kata-katamu apa dengan tunggal? kamu apa jamak apa tunggal? Kau Kata-kata- ditanya kata-katamu. on kamu ini. Kau ya on. Kata-katamu dengan kamu tunggal apa jamak? Lanjut Bang Vicky Hah? ini. Jawab, kata-katamu dengan kamu apa jamak apa tunggal? Jamak. Kok jamak? Jadi dua individu. Ya iya jelas dong. Kamu ini gimana sih ada, teman? ada kata-katamu individunya. Udah, jawab ini dulu. Kau meludah Lah. itu ludah itu apa kau? Bentar. Itu kayaknya Di dia situ menjawab nggak ada pertanyaan dikatakan dia sendiri. ludah. Beda ludah dengan kata-kata. Oke, saya potong bentar, saya potong. Ini udah makin jauh ini, malu kami kalau Iya. Loh, soalnya dia kayak malu kami dia Rahman menjawab kalau- pertanyaannya sendiri. Malu saya Perkataan bikin, salah. kalian bikin. Masa Yesus diciptakan? Nggak ada ceritanya itu. Ah, Terus apa Yesus? malu aku. Baca dulu yuk. Kolose 1 ayat 16. Ya usah dulu, dengar dulu. Kau harus ada seni mendengar. Enggak, baca dulu Kolose 1 ayat 16. Biar harus urusin yang kau sampaikan itu. ya, baca dulu Kolose. Dengar dulu. Yang Dulu Kolose dibicarakan 1 dalam, ayat 16. yang dibicarakan dalam Yohanes 1 ayat 1 itu adalah sesuatu yang terjadi zaman dahulu. Peristiwa masa lampau, past tense. Pada mulanya itu adalah zaman dahulu kala, kita tidak tahu kapan, keabadian itu berbicara tentang eternally, pada zaman keabadian. Sang firman bukan firman. Firman adalah kata-kata, perkataan, tapi sang firman adalah hologos. Hologos itu ada artikel ho yang mengartikan adalah sang firman, bukan kata-kata itu. Cuman ke bahasa Indonesia cuma bisa diterjemahkan sang firman, tapi lain tidak bisa. Tapi yang dimaksud di situ bukanlah perkataan-perkataan. Dalam bahasa Yunani perkataan adalah rema. Rema, bukan logos. Logos itu seluruh dunia tahu bahwa logos adalah akar kata dari logi. Ilmu. Tahu nggak? Ilmu, pengetahuan, kemampuan. Jadi ilmunya yang maha kuasa itu maksudnya, bukan kata-katanya. Aduh, otaknya bangsa Rahman itu Pengetahuan yang maha kuasa, yang maha tahu itu saya luruskan dari sama kamu Rahman. Satu lagi, di bahasa Yunani itu kata-kata juga punya gender.